Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Febri Indra Gunawan Sitorus SH, selaku pembicara pada Legal Review Class pada pagi hari ini. Yang kami hormati Direktur Lokus FH Unsri, periode 2021-2022, Saudari Karel Iksania Khairani beserta jajaran, serta tak lupa seluruh anggota Lokus FH Unsri yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Insan Kamil, selaku moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah kita dapat berkumpul di dalam ruangan Zoom meeting secara virtual dalam menghadiri acara Lokus Legal Review Plus yang bertemakan Tips and Trick to Make Legal Review. Selanjutnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, disilahkan. Selanjutnya adalah kata sambutan dari penanggung jawab kegiatan Legal Review Class pada pagi hari ini. Kepada Saudari Devni Cecilia, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Febri, yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Serta saya ucapkan terima kasih kepada peserta Legal Review Class pada Zoom hari ini, dan tak lupa saya mengapresiasi kerja keras panitia yang begitu maksimal dalam menyelenggarakan acara Lokus Legal Review Class hari ini. Tentunya saya mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan ataupun hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Semoga penyelenggaraan Lokus Legal Review Class ini dapat berguna bagi teman-teman di kemudian hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Vice Manager of Writing Skill 2022, sekaligus pembukaan acara Legal Review Class pada pagi hari ini. Kepada Saudara Yofi Agustian Pratama, waktu dan layar kami persilahkan.
Baiklah, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Febri Indra Gunawan Sitorus SH selaku pembicara pada Legal Review Class pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula Direktur Laukus 2021-2022, Saudari Karel Ihsania Khairani beserta jajaran Mainboard. Tak lupa yang saya hormati juga teman-teman peserta Legal Review Class pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul via Zoom meeting pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, Legal Review Class pada pagi hari ini merupakan kelas kepenulisan ketiga yang diselenggarakan oleh Departemen of Writing Skill. Adapun esensi dan juga tujuan dari diselenggarakannya kelas kepenulisan hukum ini adalah untuk meningkatkan skill serta kemampuan yang mumpuni agar teman-teman sekalian yang mengikuti acara kelas kepenulisan hukum ini memiliki kemampuan dalam hal membuat suatu penulisan hukum. Adapun tiga modal utama yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan writing, dan lain daripada itu adalah speaking dan juga muting. Speaking berkaitan dengan bagaimana cara kita berbicara depan umum, writing bagaimana tentang cara kita membuat suatu kepenulisan hukum, dan juga muting itu berkaitan dengan cara kemampuan kita dalam peradilan semu. Maka dari itu, Departemen Writing Skill di bawah pimpinan Adib dan juga saya selaku manajer dan juga vice manager memiliki esensi utama dan juga tujuan utama dalam hal meningkatkan kemampuan kepenulisan hukum bagi member laukus secara khusus dan juga member non laukus secara umum, seperti itu. Maka dari itu saya berharap teman-teman peserta dapat mengambil manfaat, dapat mengambil ilmu serta pengetahuan dari kelas kali ini. Kita sudah mengundang Bapak Febri selaku pembicara yang sangat kredibel, yang mempunyai reputasi yang baik di bidang kepenulisan hukum. Maka dari itu silahkan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, gali ilmu, asah kemampuan, dan implementasikan apa yang Anda dapat pada kehidupan sehari-hari dan juga dalam dunia kerja nantinya. Sekaligus saya juga ingin membuka legal review class pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Vice Manager of Writing Skill Laukus FH Unsri tahun 2021-2022 membuka secara simbolis Laukus Legal Review Class pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Yofi atas sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Melakukan sesi foto bersama, kepada operator dipersilahkan untuk mengambil alih. Baiklah, kepada para audiens yang belum mengaktifkan kamera, silakan mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baiklah, slide pertama. Slide kedua. Dan slide ketiga. Terima kasih kepada para audiens. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, tibalah kita pada acara inti pada hari ini, yakni sesi pemaparan materi oleh pembicara kita, yaitu Bapak Febri Indra Gunawan Sitorus SH. Sebelum itu, perkenalkanlah saya untuk membacakan CV singkat pembicara kita pada pagi hari ini. Dengan nama lengkap, Febri Indra Gunawan Sitorus SH, dengan pendidikan Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara. Banyak publikasi, pengalaman, pencapaian baik di bidang organisasi maupun pekerjaan yang telah beliau raih. Dalam bidang publikasi, salah satunya beliau pernah menulis dalam jurnal Dimensi Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk yudisial aktivis tahun 2020. Dalam pengalaman di Mahkamah Konstitusi, beliau merupakan tim penyusun keterangan pemerintah dalam perkara uji material Undang-Undang ITE, perkara nomor 81 garing PUU strip 18 Romawi garing 2020. Banyak pencapaian yang telah beliau raih dalam waktu dekat ini, salah satunya adalah beliau menjadi juara 1 debat MPR RI Nasional di Jakarta tahun 2019. Beliau juga sekarang merupakan junior lawyer dari Indrayana Center for Government Constitution and Society di Jakarta. Oke, mungkin kita sapa dulu pembicara kita pada pagi ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, moderator. Panggilnya Bang aja ya, nggak usah masih apa namanya Mas. Angkatan 2016 kok, masih dekat langsung. Boleh Bang. Gimana Bang kabarnya belakangan ini Bang? Ya puji Tuhan, kabarnya baik ya. Teman-teman mudah-mudahan juga dalam keadaan baik ya. Masih kita berjuang di tengah pandemi. Amin. Baik, semoga selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitasnya. Kalau boleh tahu untuk kegiatannya nih, setelah dari ini apa kesibukannya Pak? Maksudnya hari ini ya? Maksudnya gimana? Pertanyaan, sorry. Kesibukannya ke depan apa nih Pak, Bang? Oh, sekarang ini sebenarnya saya bukan ini lagi ya. Tadi pembacaan dari moderator itu bukan junior lawyer di Integrity lagi, tapi saya sekarang ini calon hakim di Mahkamah Agung. Penempatannya di Jakarta. Wah, semoga seluruh kegiatannya selalu diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa ya Bang. Amin. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bang Febri terkait kepenulisan legal review, dan tentunya teman-teman semua juga tidak sabar untuk mendengarkan materi dan ilmu yang akan diberikan kepada kita semua. Mungkin kalau di Palembang nggak afdol kalau nggak ada pantun, Bang. Burung gagak makan itik, makannya lemak di tengah balai, mangci belaga bicik yang cantik, kelas kita lah nak dimulai. Kalau begitu langsung saja untuk pemaparan materinya, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, mudah-mudahan suara saya masih terdengar dengan jelas. Pertama, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman udah mengundang saya untuk berbagi di komunitas ini. Saya baru cek kemarin tornya itu, saya melihat sebenarnya agak unik ini ya, UKM-nya ataupun komunitasnya gitu. Jadi saya sangat merasa sebuah kehormatan ketika diundang teman-teman dengan kegiatan yang fokus ke penulisan dan seterusnya itu, saya bisa berbagi kepada teman-teman semua. Di sini sebenarnya saya ingin tetap fokus ya kepada, saya itu selalu kalau diundang menyampaikan materi itu selalu berusaha menjawab apa yang ingin diminta oleh teman-teman dalam kerangka acuan ataupun TOR gitu. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini memang benar-benar diusahakan agar memang menjawab apa yang diminta oleh teman-teman di kerangka acuan. Untuk menyampaikan materi ini saya sudah menyiapkan PowerPoint ataupun ya PPT. Saya akan share screen. Mohon izin untuk diberi akses. Oke. Saya mau nanya nih, layarnya sudah udah nampak nggak teman-teman? Sudah terlihat. Oke, saya mencoba buat judul hampir sama sebenarnya, tips and trick legal review. Sederhana sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Saya nggak ingin buat pembahasan ini terlalu sulit atau gimana, tapi mudah-mudahan dengan pembahasan yang sederhana ini teman-teman semua bisa mendapatkan tambahan baru gitu ya, kira-kira terkait dengan legal review. Praktis hanya 3. Pertama, pengantar.
tujuannya ngapain sih buat legal review gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah tips and trick-nya, kira-kira hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan dalam membuat legal review itu sendiri. Kita mulai masuk yang pertama di bagian pengantar. Saya mau mulai gini sebenarnya, saya mau mulai bicara dengan data ya. Ada salah satu laporan yang menarik dari Statistik Indonesia pada tahun 2021. Tercatat bahwa terdapat 3.115 perguruan tinggi di Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. Menariknya adalah dari 3.115 itu terdapat 26%-nya memiliki fakultas hukum. Ini sebenarnya sudah digabung dengan sekolah tinggi hukum yang tersebar di berbagai daerah. Nah, let's say kita katakan bahwa dari 810 fakultas hukum ini terdapat misalnya 150 orang setiap tahunnya yang masuk sebagai mahasiswa baru. Saya yakin betul kalau di Universitas Sriwijaya, karena Unsri juga negeri ya, pasti menerima mahasiswa hukum kurang lebih kalau nggak salah itu di atas 500 biasanya kalau negeri. Kalau kami dulu di USU sampai sekarang itu tradisinya 600 sampai 700 gitu. Artinya pasti ada di kisaran itu. Nah, coba kita katakan ataupun kita buat standar terbawahnya gitu, 150 mahasiswa yang diterima setiap tahun di setiap fakultas ataupun sekolah tinggi hukum. Artinya ada 121.500 mahasiswa baru yang masuk ke fakultas hukum. Poin yang mau saya sampaikan di sini adalah dengan banyaknya mahasiswa hukum baru, artinya juga akan sebanding dengan lulusan-lulusan dari fakultas hukum itu akan semakin banyak. Artinya apa? Semakin banyak orang ataupun orang-orang yang mengambil kuliah yang latar belakang pendidikannya itu adalah hukum. Ini akan bermuara kepada dunia kerja sebenarnya. Apapun yang kita siapkan sekarang ini sebenarnya adalah muaranya lah dunia kerja. Karena saya paham betul karena ini adalah bagian dari perkuliahan teman-teman. Meskipun ini adalah bagian dari organisasi ataupun kegiatan organisasi, tetapi ini adalah suatu kegiatan yang menunjang teman-teman untuk bagaimana nantinya bisa dipersiapkan dalam dunia kerja. Karena kampus yang tidak siap dengan untuk mempersiapkan mahasiswanya untuk terjun dengan dunia kerja itu adalah kampus yang memang belum bisa dibilang akan tertinggal ketika kita tidak mampu menyiapkan lulusan kita bersaing di dunia kerja. Poin yang mau sampaikan lagi adalah bahwa dunia pekerjaan hukum itu tidak berkembang pesat. Tidak berkembang pesat. Ini harus kita catat. Berbeda memang misalnya dengan lapangan usaha yang memang ada di bidang yang lain itu berkembang pesat. Praktis kalau kita murni ya, misalnya kita ingin berprofesi sebagai jaksa, pengacara, atau hakim, atau katakanlah misalnya bahkan penyidik di kepolisian dan seterusnya, itu sumber daya manusia yang dibutuhkan itu hampir tidak ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Artinya pertambahannya berkala, artinya pertambahannya itu terukur dan tidak ada lompatan yang signifikan. Sehingga dengan banyaknya lulusan hukum, dengan dunia pekerjaan yang semakin sempit, dalam artian sulit untuk kita melihat peluang itu, maka persaingan ini semakin ketat. Pertanyaannya adalah ketika teman-teman nanti lulus kuliah mau ngapain gitu. Tentu pasti untuk mengembangkan karir ya. Nah, pertanyaannya karirnya apakah ingin berkutat di profesi yang berkaitan dengan hukum atau yang non-hukum itu. Tidak menutup kemungkinan memang ketika kita lulusan hukum atau sarjana hukum ini mengambil bagian di dunia pekerjaan yang tidak berkaitan dengan hukum itu sangat banyak di lapangan. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya adalah seberapa jauh Fakultas Hukum sebenarnya sudah menyiapkan kurikulum yang berorientasi kepada legal analysis skill. Saya hampir tidak menemukan banyak ya. Mungkin ada beberapa, saya tidak ingin mengatakan tidak ada, tapi mungkin ada beberapa fakultas hukum yang mata kuliah itu ada tersendiri terkait argumentasi hukum. Karena kalau kita katakan belajar hukum secara substantif misalnya,
itu pasti semua ya, hukum pidana, hukum perdata, HTN, HAN dan seterusnya, itu pasti ada disajikan di mata kuliah setiap fakultas hukum pasti. Tetapi pertanyaannya adalah, ada nggak mata kuliah yang khusus membahas dan membimbing mahasiswa itu bagaimana cara membangun argumentasi? Karena saya sepakat tadi dengan pembukaan dari Yofi, Vice Manager tadi ya, bahwa ada 3 kemampuan tadi yang dibutuhkan oleh mahasiswa hukum, yang memang itu harus juga dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Bagaimana writing-nya, bagaimana speaking-nya, bagaimana kemampuan multinya. Nah, di semua ataupun di semua bagian itu pasti tidak bisa dilepaskan dari yang namanya argumentasi hukum. Nah, karena mahasiswa hukum yang tidak bisa membangun argumentasi hukum itu bukan mahasiswa hukum namanya gitu. Karena core-nya kita itu memang di argumentasi hukum gitu. Setiap ada isu hukum, kita harus mampu menyampaikan argumentasi hukum kita berdasarkan hukum. Sederhananya seperti itulah core dari mahasiswa hukum. Nah, ini berdampak dengan tidak adanya mata kuliah ini secara spesifik di Fakultas Hukum. Saya juga mengalami sebenarnya di kampus kami juga tidak ada, tapi syukurnya memang ada salah satu dosen yang buat buka kelas khusus memang tentang argumentasi hukum. Dan itu tidak wajib tapi bisa masuk gitu. Jadi saya masuk ke kelas itu gitu, masuk kelas argumentasi hukum. Dan di sana memang benar-benar kita diajari bagaimana cara untuk membangun argumentasi hukum. Karena ini sangat penting ya, baik itu kita buat legal opinion, legal review, essay misalnya, ataupun bahkan kita mengikuti debat hukum, argumentasi hukum ini sangat penting. Nah, ini berdampak kepada persoalan di mana lulusan-lulusan sarjana hukum itu kurang mempunyai kemampuan analisis hukum. Saya pernah interview di salah satu law firm. IP saya kebetulan tinggi gitu, saya bukan menyombong, tapi konteksnya gini. Saya majuin CV, saya sampaikan CV ke teman ke kantor. Managing partnernya bilang gini, saya nggak mengundang kamu karena saya nggak mengundang kamu ke kantor ini karena CV-mu atau karena hal-hal lain, tapi saya ingin menguji bagaimana kamu membangun argumentasi hukum, bagaimana logika hukummu. Jadi yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan itu termasuk kalau kita mau terjun ke dunia lawyering misalnya di kantor hukum atau di apapun itu, argumentasi hukum itu sangat penting, logika hukum itu sangat penting. Nah, legal review ini menjadi salah satu bagian yang menarik untuk kita bahas. Ini di samping legal review sebenarnya ada juga misalnya legal opinion misalnya, atau misalnya artikel hukum misalnya yang dalam skop yang sederhananya gitu ya. Nah, legal review ini menjadi salah satu yang penting dan menarik untuk kita bahas karena ini juga sebenarnya berkaitan dengan mahasiswa hukum. Pertama gini, kalau teman-teman misalnya masuk misalnya ke organisasi-organisasi yang sifatnya itu BEM ya ataupun pergerakan dan seterusnya. Kalau misalnya ada isu-isu hukum atau ada kebijakan hukum yang muncul, kalau kita ingin mengambil sikap tentu harus dengan diawali dengan kajian hukum. Kajian hukum ataupun legal review inilah yang akan menjadi dasar kita untuk untuk mengambil suatu sikap tertentu, sikap resmi gitu. Nah, saya memang cukup menyayangkan sebenarnya akhir-akhir ini, misalnya nih, saya nggak tahu apakah di Unsri seperti itu. BEM universitas itu kebanyakan tidak diisi oleh orang-orang fakultas hukum. Padahal sebenarnya sangat sentral kedudukan dari mahasiswa hukum di misalnya kalau kita ingin melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masalahnya apa? Saya pernah mendengar dari salah satu BEM yang terkenal dari universitas yang terkenal. Dia menyampaikan argumentasinya. Sebenarnya itu argumentasi hukum. Dalam artian itu kajian hukum, tetapi karena dia bukan dari mahasiswa fakultas hukum, jadi argumentasi amburadul gitu. Semangatnya patut kita apresiasi. Perjuangannya patut kita apresiasi. Tetapi sebenarnya alangkah lebih tepat kalau itu disampaikan oleh orang hukum. Kondisi yang demikian itu kita mau salahkan siapa sebenarnya? Apakah ya kita salahkan orang-orang yang mau tampil di depan atau orang-orang hukum sebenarnya? Di satu sisi saya menyayangkan ketika teman-teman ataupun kita sendiri tidak mau mengambil bagian di sana. Gitu. Padahal itu sebenarnya peran kita. Gitu. Nah, ini hanya sebagai pengantar aja bagaimana pentingnya legal review itu dalam dunia kampus maupun dunia pekerjaan. Dalam dunia kampus, untuk mengambil sikap misalnya, kita perlu legal review. Dalam dunia pekerjaan ini sangat-sangat dibutuhkan dalam aspek apapun. Saya ingin masuk ke bagian definisi, mungkin kalau teman-teman baca di internet, kalau definisi ini nggak perlu saya jelaskan, mungkin teman-teman paham. Tapi saya akan coba sederhanakan dalam pemaparan ini. Apa sih sebenarnya legal review?
kalau kita terjemahkan secara harfiahnya ataupun kata per katanya, review itu kan artinya meninjau ulang ya. Judicial review, meninjau ulang, peninjauan ulang yang dilakukan oleh lembaga yudisial, executive review misalnya. Tetapi ini konteksnya adalah legal review. Ini lebih luas ya. Legal review ini adalah usaha ataupun kegiatan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap isu hukum, karena ada kata legalnya gitu ya, legal review. Jadi kita meninjau ulang isu-isu hukum. Isu hukum ini apa sih sebenarnya gitu ya? Banyak hal sebenarnya isu hukum gitu. Bisa merupakan satu peristiwa hukum konkret, misalnya apa ya? Ada misalnya kasus yang paling ini yang kalau melekat di hati para atau di ingatan para mahasiswa hukum itu adalah misalnya yang sekarang ini ya, jangan kita tarik jauh-jauh. Bagaimana misalnya penyiraman air keras kepada Novel Baswedan gitu ya. Itu kan ada sisi hukumnya kan. Nah, itu peristiwa hukum konkret. Nah, itu contoh peristiwa hukum konkret. Jadi ada peristiwa hukum tertentu yang sebenarnya itu adalah punya dimensi hukum. Jadi dia peristiwa hukum konkret. Nah, di samping peristiwa hukum konkret, ada juga misalnya kebijakan-kebijakan hukum. Misalnya nih, pemerintah dan DPR selaku lembaga yang punya kewenangan untuk membentuk undang-undang, membentuk undang-undang dengan metode omnibus, gitu ya. Omnibus dalam artian baru-baru ini kan ada undang-undang cipta kerja gitu. Nah, ini kan kebijakan sebenarnya, kebijakan dalam arti yang luas ya, kebijakan untuk membentukkan suatu undang-undang, memberlakukannya kepada masyarakat dengan metode omnibus. Nah, ini bisa menjadi bahan kajian dalam legal review. Itulah contoh dari isu hukum. Banyak sebenarnya. Yang penting sebenarnya adalah peristiwa itu memiliki dimensi hukum atau tidak. Itulah objek kajian dari legal review. Tapi kalau dia tidak punya dimensi hukum, tidak perlu kita review gitu. Itu bukan tugas dari mahasiswa hukum gitu. Nah, di awal saya ingin kasih disclaimer ataupun sebenarnya ini prinsip sebenarnya lebih kepada prinsip. Dalam menyusun legal review atau bahkan legal opinion, ada beberapa prinsip yang perlu kita tekankan. Satu, legal review itu bukan tentang apa yang kita suka. Gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman dihadapkan dengan satu isu, jangan ngambil kesimpulan di awal dan cari pembenaran dengan teori-teori gitu ya. Itu salah cara berpikirnya gitu. Makanya legal review itu bukan tentang apa yang kita suka, apa yang ada di kepala kita sebelum membahas, tetapi apa yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Jadi misalnya sangat sering atau sangat banyak ya, kita misalnya dihadapkan dengan satu isu hukum atau satu kebijakan hukum. Dari awal kita sebenarnya sudah punya kesimpulan, tetapi riset, analisis yang kita lakukan hanya sebatas untuk mendukung kesimpulan kita. Nah, itu sebenarnya kepentingannya pragmatis sekali gitu ya. Yang benar itu adalah ada isu hukum, ada kebijakan hukum dan seterusnya. Kita lakukan dulu apa sih kata hukum yang berlaku gitu ya kira-kira. Apa sih kata teori yang berlaku? Apa sih kata asas yang berlaku? Jadi kesimpulan itu di akhir gitu, bukan di awal. Nah, makanya legal review itu bukan tentang apa yang kita suka gitu. Yang kedua adalah legal review bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang apa yang benar. Bukan bicara siapa yang benarnya, tetapi apa yang benarnya. Ini sebenarnya lebih kepada prinsip objektivitas. Gitu ya. Jadi legal review itu juga harus memperhatikan objektivitas. Bukan tentang siapa yang benar, tetapi apa yang benar. Yang ketiga adalah legal review bukan saja tentang sebuah kesimpulan, bukan saja tentang sebuah konklusi, tapi juga tentang bagaimana caranya kita sampai kepada kesimpulan tersebut. Jadi jangan justify the mean. Kalau bahasa Niccolo Machiavelli-nya apa ya? Tujuan itu menghalalkan apa ya? Tujuan itu menghalalkan cara gitu. Jadi artinya kalau tujuannya ini, apapun caranya kita harus lakukan sehingga dapat tujuan ini gitu. Sama seperti tadi, karena kesimpulan kita sudah ada, maka apapun caranya kita lakukan pembenaran agar kesimpulan ini benar gitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Jadi jangan kita hanya bicara tentang konklusi, tetapi bagaimana caranya kita untuk sampai kepada konklusi itu sendiri. Nah, ini 3 prinsip yang mungkin bisa kita perhatikan dalam penulisan ataupun penyusunan legal review. Nah, keluaran dari legal review ini sebenarnya apa gitu? Ada beberapa banyak sebenarnya contoh-contoh keluaran dari legal review, bukan hanya misalnya dalam bentuk tertentu, tetapi itu ada banyak ya, karena tidak ada standar bakunya gitu.
Bisa misalnya dalam bentuk rilis kajian, kalau teman-teman yang aktif di BEM itu kan sering itu ngeluarin rilis kajian, itu juga sebenarnya bagian dari legal review gitu. Tetapi ini konteksnya lebih sederhana gitu. Pasti riset itu nggak terlalu mendalam, tetapi hanya singkat gitu ya. Riset singkat itu outputnya adalah rilis kajian, dia sederhana gitu. Nah, ada mungkin misalnya yang menuangkannya dalam bentuk catatan kritis gitu. Misalnya catatan kritis atas satu isu hukum tertentu gitu. Nah, ini lebih kompleks dari rilis kajian. Tetapi ada lagi yang lebih kompleks lagi, gitu, yang lebih komprehensif lagi. Gitu. Dia dibuat dalam bentuk kertas kerja misalnya. Gitu. Dulu ketika Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, ada salah satu kampus yang mengeluarkan kertas kerja. Gitu. Dan itu mereka menyusun kertas kerja itu sebanyak 180 halaman, mengomentari dan memberikan analisis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Nah, ini lebih komprehensif lagi contohnya. Nah, itu bisa dituangkan dalam rilis kajian, catatan kritis, dan kertas kerja gitu. Itu ada banyak output sebenarnya yang bisa dikeluarkan. Gitu. Tapi lagi-lagi saya mau tekankan bahwa ini tidak ada standar bakunya. Bahkan sebenarnya artikel itu pun bisa artikel hukum itu bisa merupakan bagian ataupun output ataupun keluaran dari legal review. Sebenarnya legal review itu adalah proses untuk melakukan peninjauan terhadap isu hukumnya itu gitu. Mau nanti itu keluarannya adalah artikel, rilis kajian, catatan kritis, kertas kerja itu sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Tetapi legal review itulah prosesnya. Gitu. Nah, kita bicara sistematika ini standar-standar itu. Lagi-lagi saya mau tekankan bahwa tidak ada standar baku keluaran ataupun output dari legal review. Tidak ada standar baku. Tetapi kalau kita bicara yang seharusnya, maka ada standar minimalnya gitu ya. Standar minimal yang harus kita urai dalam legal review ataupun apapun itu nanti outputnya atau keluarnya. Baik itu rilis kajian tadi ataupun catatan kerja. Satu, kita harus tahu dulu sebenarnya faktanya apa. Gitu. Makanya semua berangkat dari fakta sebenarnya. Legal review itu berangkat dari fakta. Itu kalau peristiwa hukum konkret ya. Berbeda misalnya kalau kebijakan hukum. Contoh nih, Undang-Undang Cipta Kerja sudah dikeluarkan gitu ya. Misalnya ini contoh. Kalau kita mau melakukan analisis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dari perspektif formil ya, maka kita tidak perlu terlalu menekankan terhadap fakta sebenarnya. Tanpa kita mengetahui fakta-fakta yang sangat yang sangat detailnya pun kita bisa melakukan analisis. Kenapa? Karena kalau kita kaji Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, pembentukan undang-undang dari perspektif formilnya, kita hanya misalnya perlu membandingkannya dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undang. Jadi kajian normatif saja. Jadi uraian fakta ini penting, perlu ketika itu merupakan peristiwa hukum konkret. Ya. Jadi yang pertama standar minimal itu harus ada uraian faktanya. Yang kedua isu. Isu ini sebenarnya adalah semacam kalau dalam buat artikel itu ataupun karya tulis itu adalah rumusan masalah. Masalahnya apa sih gitu? Dari fakta-fakta yang kita uraikan itu, masalahnya apa gitu? Itu dimuat dalam isu. Nah, uraian fakta, ada isu, baru kita masuk ke dasar hukum. Ini jangan lupa ya sebenarnya. Setiap analisis yang kita lakukan, maka harus ada dasar hukumnya. Karena ini adalah legal review, bukan misalnya political review. Gitu. Beda misalnya kalau political review atau sociological atau seterusnya. Gitu. Karena kita dari perspektif hukumnya, maka tidak boleh lupa dasar hukumnya apa. Kita harus cantumkan di sana. Yang keempat pastinya adalah analisis, karena ini adalah inti dari legal review. Gitu. Inti dari legal review itu adalah analisis. Sehingga ini bagian yang penting. Yang terakhir itu pastinya adalah harus ada kesimpulan. Gitu. Nah, inilah sistematika, misalnya minimal yang harus termuat dalam legal review itu. Nah, ini yang nanya nih teman-teman di dalam hati ya gitu. Apa sih bedanya legal review dengan dokumen hukum lainnya? Misalnya legal review dengan LO gitu, legal review dengan artikel gitu ya, legal review dengan dengan dokumen hukum lain lah misalnya. Saya buat sederhananya gini aja sih, bergampang dipaham. Legal review itu sebenarnya perkawinan silang antara KTI dengan legal opinion. Paham nggak sih? Mungkin teman-teman sudah ada yang berkecimpung di dunia KTI gitu ya. Kalau KTI atau karya tulis ilmiah atau artikel itu kan lebih kepada konseptual gitu ya. Jadi bicaranya itu konseptual di KTI gitu. Tidak case by case gitu. Sementara legal opinion itu bicaranya kasus konkret gitu. Misalnya ada peristiwa misalnya
katakan apa ya, yang paling booming sekarang ini adalah misalnya pemindahan ibu kota negara. Pemindahan, itu kalau pemindahan ibu kota negara terlalu general. Yang sederhana aja deh. Apa ya? Contoh yang paling dekat itu kalau kita buat legal opinion, misalnya nih ada satu Pemda, pemerintah daerah tertentu melakukan kontrak kerjasama dengan swasta misalnya gitu. Tapi ada masalah di sana gitu misalnya gitu. Nah, itu bagian dari apa? Apakah itu bisa diurah dengan KTI atau legal opinion? Tentu itu pasti legal opinion gitu. Karena itu adalah peristiwa hukum konkret. Misalnya ada pembunuhan. Kita sebagai orang hukum diminta apa? Gak mungkin kita nyusun KTI kan untuk menjawab pembunuhan itu gitu. Yang kita susun adalah legal opinion gitu. Jadi legal opinion kepentingannya adalah untuk menjawab apa ya? Menjawab solusi ataupun permasalahan dari peristiwa hukum konkret. Kalau KTI itu konseptual bicaranya gitu. Misalnya nih, bagaimana hubungan antara lembaga negara misalnya gitu ya. Ini konseptual antara DPD dan DPR misalnya gitu. Kita buat kajian atau tulisan. Itu KTI namanya karena bicara konseptual. Nah, uniknya sebenarnya adalah legal review ini saya sebutnya itu perkawinan antara KTI dengan legal opinion. Dia bisa masuk ke peristiwa yang konseptual, misalnya nih pemindahan ibu kota negara gitu. Itu bisa dituangkan dalam legal review gitu. Kita bisa bahas dari sisi konseptualnya gitu. Apakah tepat misalnya untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan gitu. Bisa juga masuk ke legal opinion gitu. Kalau kita masuk ke legal opinion, kita mengambil cara pandang itu dari peristiwa hukum konkretnya gitu. Misalnya legal opinion dari perspektifnya katakanlah mungkin konstitusinya gitu ya. Apakah misalnya badan otorita negara, badan otorita yang dibentuk di IKN itu bertentangan nggak itu dengan konstitusi? Itu bisa dituangkan dalam legal opinion, pendapat hukum sederhana. Nah, inilah perbedaan secara sederhananya apa sih yang membedakan antara legal review dengan dokumen hukum lain. Nah, kita bagian kedua, tujuannya gitu. Ini sebenarnya sederhana aja sih. Apa sih sebenarnya tujuannya kalau kita punya kemampuan ataupun menguasai skill penulisan legal review gitu. Satu, kita dituntut untuk berpikir kritis gitu. Mahasiswa hukum kalau tidak berpikir kritis sebenarnya itu apa ya? Ibarat apa ya? Kita disuruh untuk kuliah, tetapi kita nggak mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis di fakultas hukum, itu adalah sesuatu yang sangat apa ya? Yang sangat benar-benar apa? Kalau kita lulus, itu kita kosong gitu. Karena inti dari mahasiswa hukum itu adalah berpikir kritis gitu. Makanya terkenal ya, pasti teman-teman kalau misalnya bergaul dengan teman-temannya dari fakultas lain, gitu, itu pasti dibilang tuh orang-orang hukum itu pasti kritis gitu. Itu stigma yang terbangun ya. Dan itu memang seharusnya kita lakukan. Kita itu harus kritis gitu. Tetapi kritis dalam artian dalam koridor-koridor tertentu. Gitu. Kalau hal-hal yang nggak penting nggak usah dikritisi gitu. Berpikir kritislah terhadap sesuatu yang penting dan urgent gitu. Itu prinsip. Nah, kalau kita mempunyai kemampuan ataupun skill ini, maka kita harus dituntut untuk berpikir kritis. Dan yang satu lagi, yang kedua yang paling penting adalah bagaimana kita berpikir secara hukum. Berpikir yuridis ini berbeda ya dengan berpikir politik, dengan berpikir sosial gitu. Beda cara berpikir kita gitu. Makanya saya selalu bilang tadi, kalau orang hukum itu bicara harus pakai fakta, data dan dasar hukum. Nah, inilah ciri khas dari berpikir yuridis. Apa kata hukumnya gitu? Hukum dalam arti bukan hanya pasal-pasal ya. Ini harus dicatat gitu. Hukum itu dalam arti luas, bukan misalnya apa kata pasal sekian, undang-undang sekian gitu. Bukan hanya itu tentang berpikir yuridis gitu. Tapi lebih luas misalnya, apa kata putusan pengadilan? Apa kata doktrinnya? Apa kata ajaran atau ajarannya? Apa kata teorinya? Apa kata asasnya gitu. Jadi berpikir yuridis itu bukan berpikir secara apa ya? Berpikir pasal per pasal gitu, bukan. Tapi lebih luas bagaimana cara kita mengkajinya dari perspektif doktrinnya, teorinya, dan seterusnya. Ini ciri khas yang kedua. Atau tujuannya kita menulis legal review. Dan yang ketiga yang penting adalah berpikir solutif. Bagaimana cara kita dari perspektif hukum yang kita tawarkan, kita memberikan satu saran yang mungkin ataupun mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah. Tetapi apakah legal review tanpa solusi itu bisa? Ya bisa-bisa aja gitu. Bisa gitu. Bukan berarti misalnya ada legal review tanpa solusi itu sesuatu yang apa yang bisa dibilang apa? Bisa dikategorikan legal review yang salah, enggak gitu. Tanpa ada solusi itu kita tetap bisa mengkritisi gitu.
Tetapi alangkah lebih baik, alangkah lebih sempurnanya legal review kita kalau kita mencantumkan solusi yang kita tawarkan. Nah, solusi yang seperti apa yang kita tawarkan nanti akan kita bahas di bagian selanjutnya. Nah, manfaatnya apa sih gitu ya kira-kira? Manfaatnya apa? Saya mencatat ada setidaknya ada tiga manfaat dari kemampuan untuk menulis legal review ini. Pertama, tentu mengembangkan potensi diri kita. Setiap kita pasti punya potensi untuk melakukan kajian-kajian. Untuk itulah kita kembangkan potensi kita itu dengan sarana legal review ini. Yang kedua, seperti tadi sudah saya bahas, persiapan dunia kerja. Mau terjun ke dunia kerja apapun nanti teman-teman, kalau itu sepanjang berkaitan dengan dunia hukum, legal review ini sangat dibutuhkan. Jadi jangan sampai misalnya kita terlena, misalnya kita cuma hanya membahas misalnya pasal 338 KUH pidana gitu. Unsur-unsurnya apa unsur objektifnya, unsur subjektifnya apa gitu. Kita tidak hanya berbicara seperti itu gitu, dalam dunia praktik atau dunia kerja gitu. Lebih jauh sebenarnya bagaimana cara kita menghubungkan apa yang tertulis dalam kitab undang-undang itu dengan fakta-fakta yang relevan. Nah, disinilah berguna ataupun diperlukan analisis dari legal review ini. Nah, ini sangat dibutuhkan dalam persiapan kita untuk dunia kerja gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana saya buat menumbuhkan kesadaran kolektif gitu. Ketika misalnya ada kebijakan, ini peran mahasiswa sebagai agent of change misalnya. Ketika ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Kalau kita diam-diam aja, kita tidak lakukan legal review misalnya gitu. Kita tidak sedang membangun kesadaran kolektif itu. Tetapi justru sebaliknya, kalau kita misalnya ada kebijakan yang diambil pemerintah, kita lakukan kajian, kita lakukan rilis sikap kita apa gitu, atau kita sampaikan pendapat pribadi lah misalnya gitu ya. Kita tuangkan dalam media gitu. Nah, itu bisa menimbulkan ataupun menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bagaimana hukum seharusnya gitu. Nah, ini penting. Ini setidaknya kira-kira apa yang perlu kita lihat dari manfaat dari penulisan legal review. Nah, ada lagi sebenarnya tujuan, manfaat, satu lagi sebenarnya ada motif ya, tapi saya nggak buat di sini. Motif kita misalnya untuk nulis di artikel, kita nulis di media massa gitu dan seterusnya gitu, itu ada banyak gitu. Satu, branding diri. Yang kedua misalnya ada untuk misal apa ya? Tadi kembali lagi untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat gitu ya. Dan seterusnya memang murni untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, itu ada beberapa motif teman-teman yang misalnya aktif dalam penulisan legal review, baik itu di media massa, media online, dan seterusnya. Nah, itu terlepaslah apa motifnya, tapi yang penting tujuannya itu adalah baik. Gitu. Nah, ini saya mau ulang tadi, profesi hukum apapun, baik itu teman-teman mau jadi hakim, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa, mau jadi penyidik di kepolisian, mau jadi terjun di off counsel-nya perusahaan, legal review itu pasti adalah makanan setiap hari kalau bahasa pasarannya gitu. Itu pasti menjadi makanan setiap hari kita gitu. Baik itu hakim, jaksa, pengacara, dan seterusnya. Saya mau kasih contoh sedikit aja sebenarnya. Saya punya pengalaman dulu. Saya tuh kuliah tahun 2016, masuk 2016. Saya tipe orang di kampus itu tidak terlalu nggak terlalu, mungkin saya nggak tahu apa istilahnya di Universitas Sriwijaya gitu. Kalau di kami itu ada yang namanya komting ya. Jadi komting itu kayak semacam ketua kelasnya lah gitu ya. Saya dulu orang yang tidak pernah mengambil bagian di sana gitu, karena aku orang itu biasa-biasa aja gitu. Dan juga tidak dikenal oleh dosen gitu akhirnya. Tentu ini pasti ada kaitannya nanti dengan bagaimana cara kita untuk menempatkan diri dan bagaimana hubungan kita dengan dosen gitu. Tahun 2016 saya masuk kuliah, saya nggak dosen satupun nggak ada yang kenal saya gitu. Tahun 2017 saya pernah itu aktif nulis di Hukumpedia. Saya nggak tahu sekarang ini kayaknya nggak ada lagi Hukumpedia. Saya pernah nulis di Hukumpedia, satu dari beberapa tulisan yang saya muat itu adalah perluasan kewenangan Pranata pra-peradilan. Ketika saya masuk hukum acara pidana, itu dosen saya pernah langsung bilang, ada nggak yang namanya di sini Febri Indra Gunawan Sitorus? Saya juga agak sedikit terkejut karena biasanya saya nggak dikenal oleh dosen ini gitu. Saya agak deg-degan juga kemarin. Salah saya apa kira-kira gitu. Terus saya bilang, saya baca tulisan kamu di Hukumpedia tentang perluasan kewenangan Pranata pra-peradilan. Dulu kalau pas saya itu ada kasus di mana
salah satu pengadilan negeri kalau saya itu PN Jaksel itu menambah kewenangan pra peradilan. Salah satunya itu adalah yang dulunya pra peradilan itu tidak berwenang untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, tetapi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menjadi salah satu kewenangan dari pra peradilan. Ini dalam konteks hukum acara pidana ya. Itu saya coba tulis dalam hukum, saya kirim ke Hukumpedia dan itu lolos kurasi dan masuk dan di-upload di sana. Dosen saya ini kebetulan baca gitu. Dan beliau apresiasi saya ketika saya menulis di sana gitu dan dijadikan contoh lah di kelas itu kira-kira gitu. Nah, dari situ saya semakin semangat dan terpacu untuk buat tulisan yang saya publikasi di media-media, baik itu media massa maupun media online. Saya juga dulu aktif di beberapa kali nulis di harian analisa gitu. Saya selalu sampaikan kajian-kajian saya, meskipun mungkin kalau saya ukurannya mahasiswa hukum, pastilah analisa saya itu masih jauh lebih tidak komprehensif gitu ya kalau dibandingin dengan praktisi hukum yang sudah malang melintang ini. Tetapi jangan takut untuk menyampaikan analisa kita sepanjang itu yang kita yakini benar atau kita lakukan dengan kaidah-kaidah yang benar, ya kita sampaikan aja. Jadi saya dulu aktif di Wikipedia, aktif juga di beberapa tulisan di harian analisa gitu. Saya sampaikan di sana pendapat-pendapat saya gitu. Nah, ini contoh. Ini tujuannya bukan untuk flexing untuk teman-teman gitu, bukan, tapi untuk membangkitkan semangat teman-teman bagaimana bermanfaatnya gitu loh. Kalau kita aktif menulis, melakukan legal review itu, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ini mungkin contohnya untuk diri saya sendiri juga ya. Jadi saya dikenal oleh dosen, dari situ saya langsung dibilang di kelas itu kemarin, saya nggak perlu periksa ujian kamu, saya kasih kamu nilai A. Nah, ini bagian dari salah satu manfaat dari bagaimana cara kita untuk menulis ataupun aktif melakukan legal review itu. Itu contoh aja teman-teman ya. Kita masuk ke bagian yang terakhir itu bagian tips and trick-nya gitu. Mungkin ini bagian inti bisa dibilang. Saya ingin memberikan tips and trick dalam hal bagaimana mentemanya, bagaimana melakukan risetnya, bagaimana melakukan analisis dan bagaimana menarik kesimpulannya. Kita masuk yang pertama, tema ataupun topik. Mungkin semua orang punya niat untuk menulis. Saya yakin betul itu. Semua yang masuk dalam Zoom ini pasti punya keinginan gimana ya caranya agar tulisanku itu dipublikasi di media massa atau dimanapun gitu. Nah, satu tantangan yang paling pertama kita hadapi itu pasti tema gitu ya atau topik gitu ya. Dan ini saya alami dulu, bahkan sampai sekarang juga sebenarnya. Tentu saya levelnya berbeda dari yang dulu. Tapi setiap penulis ataupun orang yang ingin melakukan legal review, kalau memang benar-benar motifnya itu adalah untuk melakukan publikasi tulisan sendiri, itu pasti tantangan yang dihadapi itu bagaimana menentukan topik yang dibahas. Gitu. Kecuali misalnya kita sudah dihadapkan dengan topik tertentu, misalnya ada peristiwa hukum tertentu, kita dari misalnya lokus ini ya buat acara nih, kita mau kaji tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pemindahan IKN. Kita nggak perlu capek lagi tuh ya untuk nentuin topiknya karena udah langsung ada. Gitu. Tapi berbeda misalnya kalau kita orang per orang yang ingin melakukan publikasi ataupun ingin mengirimkan tulisan kita ataupun legal review kita ke tempat-tempat lain gitu. Yang dihadapi itu adalah pemilihan topik pertama kali. Nah, ada 4 pertimbangan ataupun ukuran yang mungkin teman-teman bisa membantu teman-teman dalam menentukan topik itu. 1 itu adalah kepentingannya. Penting nggak ini kalau saya tulis gitu? Itu kira-kira. Coba tanya nih, saya udah punya nih rancangan ataupun ide untuk menulis ini nih gitu. Coba nanti tanya ke dalam hatimu, penting nggak ini kalau saya tulis gitu? Penting dalam arti, ada nggak manfaatnya ini bagi pembaca? Ada nggak manfaatnya ini bagi masyarakat umum? Atau ada nggak manfaatnya ini bagi saya? Itu yang pertama, penting nggak? Yang kedua, ada topik nih misalnya di kepala teman-teman gitu ya, di pikiran teman-teman gitu. Tanya juga kepada pikiran kita gitu. Ini minat kita nggak sebenarnya kajian ini gitu. Misalnya nih, saya tuh minatnya HTN gitu ya. Kalau ada misalnya isu-isu tentang pidana atau perdata gitu, saya minat nggak ini gitu. Nah, dalam artian sebenarnya ini ada kaitannya dengan pengerjaannya nanti ya. Jadi kalau kita milih topik, samain dengan skripsi nanti, kalau teman-teman yang mau skripsian, milih judul itu, pilihlah yang teman-teman minati gitu loh. Jangan sampai dipilih sesuatu yang nggak kita minati gitu.
Karena nanti di tengah jalan kita akan malas, karena kita bukan di bagian itu minatnya gitu loh, kita malas gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang mengambil tantangan gitu. Dia sebenarnya nggak minat di situ, tapi agar dia paham itu, maka dia ambil itu. Ada beberapa tipe yang seperti itu. Tapi saya selalu sarankan, kalau kita mau buat legal review, ataupun nulis apapun itu, pilihlah tema yang memang kita minati gitu. Sehingga kita pun mengerjainnya gitu, apa ya, dari hati gitu loh. Tidak ada keterbebanan, dan kita senang-senang aja, enjoy aja untuk bekerja, karena kita minatnya di sana. Kalau saya HTN, saya telah nulisnya itu tentang HTN gitu. Makanya kalau teman-teman cek publikasi saya itu semua itu tentang HTN. Hukum acara pengujian undang-undang lah, atau misalnya bagaimana politik hukum judicial review saat ini gitu. Itu semua tentang HTN gitu. Karena itu saya minat gitu. Yang ketiga, kesanggupan. Ini juga sebenarnya. Jadi jangan misalnya ada topik nih, topiknya berat ya misalnya. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kita bertanya kepada diri kita, sanggup nggak kira-kira kita untuk belajar. Kesanggupan ini diukur dalam banyak hal ya. Satu, literaturnya cukup nggak ya? Komprehensif nggak ya nanti ketika saya menulis ini? Atau misalnya kajian saya cukup dalam nggak ya nanti untuk ini? Sanggup nggak saya untuk menyelesaikan tulisan ini sampai dengan selesai dengan dukungan materi-materi ataupun literatur yang saya punya gitu. Misalnya nih, kalau ada isu internasional misalnya gitu, tentu kalau isunya udah internasional, pasti literatur itu internasional. Sanggup nggak saya baca jurnal internasional untuk mendukung ini? Gitu. Itu kira-kira gitu. Itu yang penting untuk ukuran kesanggupan gitu. Yang keempat, urgensinya, ini terakhir sebenarnya gitu. Ini sebenarnya berkaitan dengan penting atau enggaknya tadi ya, tapi ini lebih kepada kalau misalnya ada banyak topik gitu ya teman-teman ya. Misalnya topik A, B, C, dan D gitu. A, B, C, dan D ini sudah tiga-tiganya yang tadi di atas, kepentingannya ada, minatnya ada, kesanggupannya ada gitu, dari tiga topik tadi. Maka untuk memutuskan satu dari tiga ini, coba cek urgensinya yang mana yang paling urgent gitu. Nah, ini bagian yang terakhir untuk menentukan. Jadi kalau ada tiga topik, semuanya teman-teman merasa penting, semuanya berminat, semuanya sanggup menulis, yang terakhir pilihlah urgensinya apa gitu. Mana yang lebih urgent dari tiga topik ini. Nah, kira-kira begitu untuk menentukan tema ataupun topik. Nah, risetnya itu saya selalu bilang legal review itu adalah penelitian sederhana. Karena dia adalah bagian dari penelitian, maka berlaku juga lah kaidah-kaidah ilmiah penelitian. Apa sih kaidah-kaidah ilmiah penelitian itu? Tentu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, saya ingin masuk dulu di awal data riset. Secara global ini bukan hanya bicara hukum. Riset atau penelitian itu menggunakan dua data. Satu adalah jenis datanya itu adalah sumber data primer. Yang kedua adalah sumber data sekunder. Sumber data primer ini saya mau buat sederhana aja deh pengertiannya, nggak kayak yang teori sama gitu. Sumber data primer ini dia berasal dari sumber pertama lah gitu. Jadi dia bisa didapatkan melalui misalnya cara observasi lapangan, kuesioner dan seterusnya. Itu sumber data primer. Penelitian sumber data primer. Nah, sumber data sekunder itu udah siap pakai tuh datanya gitu. Jadi wawancara tadi, observasi tadi sudah diulas oleh orang lain dalam sebuah jurnal. Nah, ketika kita mengutip jurnal yang sudah diulas itu sumber data sekunder. Nah, penelitian hukum ini ya, penelitian hukum cenderung itu kecenderungannya ya bukan semua. Kecenderungannya bisa katakan dominannya itu menggunakan sumber data sekunder itu. Jadi kita melihat apa yang sudah diulas. Misalnya nih, kita baca data BPS gitu ya. Angka kemiskinan gitu. Kalau kita baca data BPS angka kemiskinan, ini masuk data apa sebenarnya? Ini data sekunder gitu. Karena yang mengolah itu adalah BPS gitu. Kita sudah siap pakai nih, bahannya itu sudah siap pakai dari BPS gitu. Kita misalnya angka kemiskinan pada tahun sekian-sekian adalah sekian persen gitu ya. Itu dibuat misalnya dalam laporan gitu. Itu jenisnya data sekunder gitu, karena sudah diolah oleh BPS. Berbeda misalnya kalau BPS untuk mengukurnya itu pasti misalnya ada penelitian-penelitian lagi langsung ke lapangan, turun ke lapangan, itu mereka menggunakan data primer gitu. Nah, kecenderungannya penelitian hukum itu menggunakan data sekunder, sumber data sekunder gitu. Nah, data sekunder dalam penelitian hukum itu bisa dibagi menjadi tiga. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer itu apa? Satu, hukum nasional. Hukum nasional itu kira-kira apa ya? Hukum nasional sederhananya gini deh, kalian cek nanti Undang-Undang 12/2011 pasal 7-nya itu kan ada hierarki tuh ya. Kalau teman-teman udah belajar pasti ada hierarki peraturan perundang-undangan gitu. Itulah hukum nasional sebenarnya gitu.
mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten Kota, dan di pasal 8 ada peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga lain. Intinya yang normatif-normatif itu, yang peraturan perundang-undangan itu adalah hukum nasional. Nah, hukum internasional misalnya bisa konvensi, perjanjian antar negara, itu menjadi hukum internasional. Inilah bahan hukum primer. Nah, bahan hukum sekunder misalnya ada dari buku, karya penelitian ilmiah seperti misalnya jurnal dan seterusnya gitu ya. Karya jurnalistik misalnya berita ya, karya jurnalistik berita misalnya dari Detik, CNN, Kompas. Saya sarankan teman-teman kalau mau mengambil data bahan karya jurnalistik itu yang dari sumber ataupun media yang kredibel lah kira-kira gitu. Jangan dari kayak blogspot gitu ya. Tapi saya bukan mengatakan bahwa blogspot itu semua salah gitu. Tetapi ini bicara soal pertanggungjawaban dan kredibilitas gitu. Karena blogspot itu kan bebas orang tuh buat blogspot gitu, gratis lagi. Orang SMA pun siswa SMA pun bisa nulis misalnya tentang hukum. Apa itu hukum kata orang SMA, tapi dibuatnya di blogspot gitu ya. Kita nggak tahu itu benar apa salah gitu. Oke lah, mungkin bisa jadi itu benar, tapi siapa yang menjamin itu kebenarannya gitu. Jadi blogspot, Wikipedia, yang tidak ada kurasinya gitu, jangan sampai dikutip. Kalau bisa dikutip adalah karya jurnalistik yang memang benar-benar dari media yang kredibel. Nah, bahan hukum tersier yang ketiga itu misalnya kamus hukum, itu penunjang sebenarnya ya, penunjang aja gitu. Kamus hukum, ensiklopedia, KBBI dan seterusnya gitu. Nah, ini untuk data sekunder yang perlu kita gunakan. Nah, pendekatannya juga ada banyak, saya nggak akan berlama-lama karena saya juga waktunya hampir habis. Pendekatannya ada banyak. Satu, pendekatan yuridis normatif, penelitian yuridis normatif. Ini saya bahasanya itu orang yang melakukan penelitian yuridis normatif itu penelitiannya itu di atas meja gitu. Seperti tadi, dia itu data sekunder gitu. Di atas meja dalam artian bisa di perpustakaan dan seterusnya gitu. Mengambil bahan dari perpustakaan dan seterusnya. Nah, tapi saya menyederhanakannya agar teman-teman membedakan antara penelitian yuridis normatif dengan penelitian empiris itu. Penelitian normatif itu di atas meja gitu. Dia hanya berkutat dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan seterusnya. Dia nggak perlu turun ke lapangan. Berbeda dengan misalnya penelitian empiris, dia harus turun ke lapangan, mencari narasumbernya, mewawancarai, menyampaikan kuesioner. Itu ada beberapa penelitian hukum yang seperti itu, penelitian empiris. Nah, tapi kalau untuk legal review, saya mau balik ke legal review. Legal review itu karena biasanya kan ini agak sederhana ya. Itu hampir bisa dipastikan penelitiannya yuridis normatif. Pasti bukan pasti, tapi hampir bisa dipastikan gitu, yuridis normatif. Karena kita mengkajinya dari perspektif hukum, baik itu apa kata peraturan perundangan, apa kata teorinya, apa kata asasnya gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot turun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Kalau kita ingin buat legal review. Nah, ini saya buat legal review sama yang normatif seperti tadi, itu penelitian yuridis normatif. Nah, saya selalu bilang, bagaimana sih cara buat membangun legal review itu, bangunan argumentasi itu seperti apa gitu. Ini sangat standar ya. Argumentasi hukum yang baik itu argumentasi yang diboboti oleh argumentasi filosofis, ada argumentasi yuridisnya, dan ada argumentasi sosiologisnya gitu. Argumentasi filosofis itu kalau dalam hukum Indonesia sederhana sumbernya, satu Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita nggak perlu kayak repot-repot misalnya kita cari ini dari perspektif filsafatnya René Descartes misalnya gitu. Pendekatan dari ahli filsafat Friedman misalnya gitu. Nggak usah terlalu jauh ke sana juga gitu. Karena kita bicara dengan sistem hukum Indonesia, carilah sumber filosofis hukum Indonesia itu. Hanya dua, Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar. Bahkan pun sebenarnya pembukaan itu sudah muat Pancasila ya. Nah, apa kata sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima? Hubungkan dengan isu yang kita review ini gitu. Atau misalnya, apa kata pembukaan Undang-Undang Dasar? Hubungkan dengan isu yang sedang kita review gitu. Nah, yuridisnya seperti tadi, peraturan perundangan, teori asas, dan seterusnya. Sosiologisnya kita menggunakan data yang sudah diolah oleh orang lain, ya bukan kita turun untuk mengambil datanya gitu. Misalnya apa kata GPS, apa kata survei-survei, misalnya kalau kita bicara pemilu, lembaga survei Indonesia gitu, bagaimana datanya, itu bisa kita gunakan untuk mendukung. Nah, ini bangunan argumentasi hukum dalam menyusun legal review gitu. Nah, hal penting dalam riset ada 3 juga. Kedalaman, kecepatan, dan juga kejujuran.
kedalaman dalam artian semakin banyak bahan ataupun literatur yang kita gunakan untuk melakukan kajian, maka semakin bagus pula lah dan semakin komprehensif pula lah legal review yang kita gunakan. Jangan misalnya kita buat legal review tentang ibu kota negara misalnya gitu, pemindahan ibu kota negara dari perspektif konstitusi gitu. Tapi sumber kita hanya satu. Itu bisa dipastikan kajiannya pasti dangkal. Tetapi kalau kita punya referensi yang banyak gitu ya, bahkan sampai detail-detailnya pun kita punya referensi, maka bisa semakin dipastikan kajian itu semakin komprehensif. Gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kecepatan. Tentu kita punya target dalam legal review. Kecepatan ini juga sangat penting. Bagaimana kita dituntut agar menyelesaikan review ini dalam tenggang waktu tertentu. Ini butuh juga, perlu diperhatikan. Nah, kejujuran, ini saya selalu tekankan dimanapun. Bahkan kalau saya ngelatih debat, saya selalu bilang, orang-orang itu, kalau kita riset itu, kejujuran itu penting. Jangan sampai kita mengutip pendapat orang yang nggak pernah ada orangnya gitu. Saya kesal sebenarnya ketika saya pernah debat, saya nonton sebenarnya. Saya lihat dia sampai menurut Profesor ini dalam bukunya halaman sekian-sekian yang berjudul sekian. Padahal sebenarnya Profesor ini pun nggak pernah nulis buku itu. Gitu. Ini kan diperlukan kejujuran kita untuk untuk menyajikan data yang ada di lapangan. Bahkan ada dulu ini, ada beberapa sering ini, katanya menurut Lembaga Survei Indonesia, angka golput pada tahun sekian adalah sekian. Padahal salah datanya gitu. Nah, kalau kita nggak jeli, ini dalam konteks debat ya, kalau kita nggak jeli, karena saya juga latar belakangnya debat, kalau kita nggak jeli dengan itu, kalau kita nggak baca tentang itu, kalau kita nggak tahu data itu, kita pasti terlena, kita mengiyakan itu. Bahkan kalau dengan jurinya nggak paham, dia juga akan mengiyakan itu. Tetapi kembali lagi kepada etik atau moral kita, apa iya kita ingin menyajikan data yang salah? Nah, inilah kejujuran sangat penting, baik itu dalam legal review, penulisan dokumen hukum apapun sangat penting. Kejujuran itu sangat penting. Jangan sampai fatalnya adalah nanti dikoreksi oleh orang lain. Itu sangat fatal gitu. Saya pernah buat jawaban dalam kasus perdata ketika saya masih di kantor hukum. Saya baca gugatan panjang lebar. Satu, dia mencantumkan dasar hukum yang sudah tidak berlaku, sudah dicabut gitu. Yang kedua, dia menyampaikan teori yang nggak pernah disampaikan oleh orang itu. Bukan orang itu yang menyampaikan teori gitu. Jadi saya nggak tahu dia bohong atau risetnya kurang dalam gitu. Tapi ini sangat fatal kalau nanti teman-teman berkecimpung dalam dunia kerja gitu. Dunia kerja itu sangat sangat komprehensif lah gitu. Jadi kita bisa berhadapan dengan orang yang seperti apa, kita nggak tahu kedalaman risetnya seperti apa gitu. Jadi kejujuran ini sangat penting. Apa adanya aja kita sajikan dalam karya tulis kita itu ataupun legal review kita. Nah, untuk analisis ada beberapa metode. Ini berlaku juga dalam legal opini, dalam dokumen hukum lainnya gitu, baik itu dalam buat apapun gitu. Ada beberapa model, ada model IREC, FIREC, IFREC, CREC, ada CREAC gitu ya. Ini sebenarnya semuanya hampir sama. IREC, kita mulai dari pertama, IREC. IREC itu didahului dengan isunya gitu. Jadi dimulai dengan pertanyaan hukum. IREC ini biasanya digunakan dalam konteks pembahasan yang sederhana gitu. Misalnya nih, katakanlah contohnya itu adalah, katakanlah mungkin kita dihadapkan dengan isu, misalnya nih pernikahan adik presiden dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut hukum salah nggak itu? Kira-kira begitu ya. Itu menjadi isu ya, langsung isu tuh kan. Kita nggak perlu misalnya nyari fakta-faktanya apa gitu. Jadi dari isu ini kita bisa berangkat langsung ke rules gitu. Kita coba cari konstitusi bilang apa, undang-undang bilang apa, undang-undang MK bilang apa. Itu bicara rules gitu. Jadi kita nggak perlu menjabarkan fakta-faktanya apa. Karena isu ini sederhana gitu. Misalnya isu pernikahan adik presiden tadi dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Itu kita bicara berangkatnya dari isu aja langsung masuk ke rules, masuk ke analisis, baru masuk ke konklusi. Nah, berbeda misalnya kalau kita dihadapkan dengan peristiwa hukum konkret ya. Seperti tadi. Jadi kalau kita misalnya dihadapkan dengan misalnya nih penyiraman air keras kepada Novel Baswedan itu gitu ya kira-kira. Kita perlu pakai model FIREC ini gitu. Karena kita butuh fakta di sana, kita uraian fakta di sana gitu. Karena ini bicara tentang peristiwa hukum konkret. Jadi ada faktanya apa, uraian semua itu. Isunya apa, rules apa, analisisnya apa, konklusinya apa. Nah, kalau IFREC sebenarnya ini
hanya pertukaran model dari FireRack gitu, pertukaran posisi aja seperti itu. Dia didahului dengan isu, isunya apa sih gitu ya, baru dia coba jabarkan fakta-faktanya, baru masuk ke rules-nya gitu. Nah, beda misalnya dengan crack, ini biasanya digunakan di model Anglo-Saxon gitu ya, sistem hukum Anglo-Saxon gitu. Crack itu didahului dengan kesimpulan. Nah, ini tadi sebenarnya agak bertentangan dengan saya sampaikan tadi kan. Nah, kalau crack ini sebenarnya dia punya kesimpulan, bisa sebenarnya dibilang ini kesimpulan, ini hipotesa sebenarnya. Jadi dugaan awal. Apa dugaan awalnya terhadap isu yang ada gitu. Baru masuk ke rules-nya, baru masuk ke penerapannya bagaimana, baru masuk ke konklusi yang sebenarnya gitu. Nah, berbeda dengan crack ini sebenarnya ada penambahan explanation, ada penjelasan terhadap hukumnya, penjelasan terhadap hukum dan bagaimana penerapannya gitu. Nah, model-model ini sebenarnya apa yang mana yang perlu kita gunakan untuk menyusun legal review gitu. Tergantung isu yang akan kita review gitu. Kalau dia hanya sekedar pertanyaan hukum sederhana, bicaranya misalnya seperti contoh tadi yang pernikahan adik Presiden Jokowi, itu bisa menggunakan model IREC. Kalau dia sederhana ya, kita nggak membutuhkan fakta. Tapi kalau kita mau review sesuatu yang punya fakta-fakta, atau dia itu bicara tentang peristiwa hukum konkret, maka kita harus menggunakan model FireRack ataupun IFRAC ini. Karena kita harus tahu faktanya apa. Nah, ini metode-metode yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis dari dalam legal review. Nah, dalam analisis juga, saya mau tekankan gini, seperti tadi juga sampaikan di awal. Analisis hukum itu adalah bagaimana kita menerapkan hukum yang relevan terhadap fakta yang juga relevan. Jadi jangan dipaksain hukum yang ini untuk menganalisis fakta yang ini, tetapi sebenarnya nggak relevan gitu. Jadi carilah dasar hukum ataupun hukum yang relevan terhadap fakta yang juga relevan. Nah, fakta yang relevan ini juga ada kaitannya, ini ada tantangan juga ya, bagaimana cara menentukan fakta yang relevan. Satu, pertama kita harus membedakan apa itu fakta hukum, apa fakta biasa gitu. Kalau dia fakta biasa, dia nggak punya dimensi hukum gitu. Contohnya nih, saya jalan kaki di jalan gitu. Itu punya fakta hukum nggak? Nggak ada fakta hukumnya itu gitu. Kecuali saya mencuri barang orang di jalan gitu. Itu ada fakta hukum karena ada dimensi hukumnya gitu. Ada konsekuensi hukumnya di sana. Makanya kalau kita dihadapkan dengan kasus, kalau nanti teman-teman jadi praktisi, ada kasus nih gitu. Klien cerita panjang lebar segala macam gitu. Dia cerita juga masalah keluarganya segala macam gitu ya. Bagaimana dia misalnya kondisi keuangannya gitu, bagaimana misalnya dia tertekan misalnya gitu. Kita harus pandai tuh memilah dan memilih yang mana fakta hukum, yang mana bukan. Kalau semua kita telah bulat, kita sajikan di legal opini kita atau legal review kita bisa diketawain gitu. Kalau kita masukkan fakta-fakta yang sebenarnya nggak ada fakta hukumnya gitu. Makanya yang paling penting juga adalah bagaimana cara kita membedakan antara fakta hukum dengan fakta biasa gitu. Fakta biasa tidak perlu kita cantumkan dalam legal review atau legal opini. Tapi yang kita cantumkan adalah fakta hukumnya apa, baru kita masukkan. Dan kalaupun itu fakta hukum, sepanjang dia relevan baru kita bisa masukkan. Contoh nih, kita mau mengkaji masalah hukum si klien dari perspektif hukum pidana gitu. Hukum pidana nih ya. Tapi sebenarnya yang diceritain itu ada perspektif perdatanya gitu. Kita nggak perlu cantumin itu semua di fakta-fakta hukumnya gitu. Hanya yang berkaitan dengan pidana sajalah, yang relevan dengan pidana itulah yang kita cantumkan dalam uraian faktanya gitu. Jadi penting ini bagaimana menerapkan hukum ataupun menentukan fakta-fakta yang relevan ini. Nah, analisis ini ada beberapa hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Pertama adalah dia harus strict to the issue. Kita harus fokus kepada isunya gitu loh. Kita harus tegas kepada isunya. Isunya ini apa gitu. Jangan melebar kemana-mana gitu. Kalau isunya mau kita jawab itu adalah misalnya pertanyaannya A, maka kita analis A-nya gitu. Jangan kita analis yang lain-lain. Yang kedua disusun dengan sistematis. Ketiga pakai dasar hukum positif sebagai pisau analisis yang utama. Yang utama ya bukan satu-satunya gitu ya. Hukum positif kayak tadi peraturan perundang-undangan. Jadi pisau analisis itu bukan hukum positif semata gitu, tetapi adalah bagaimana kita menggunakannya sebagai pisau analisis yang utama. Nah, bagaimana dengan teori, doktrin, dan asas itu bisa kita gunakan untuk memperkaya analisis kita dalam legal review ataupun legal opinion itu. Nah, inilah yang penting teman-teman perhatikan bagaimana cara kita untuk menyusun legal review. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Ini mungkin bagian terakhir karena waktunya juga udah pas. Untuk menarik kesimpulan, satu, ini yang paling penting. Kalau
teman-teman mencantumkan di atas isunya itu ada 2, maka kesimpulan juga harus 2 gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah gitu. Karena kesimpulan itu prinsipnya adalah menjawab isu hukumnya gitu. Menjawab rumusan masalahnya apa. Gitu. Sehingga dia harus berkorelasi antara isu hukum dengan kesimpulannya gitu. Dia harus menjawab gitu. Kalau kesimpulannya tidak menjawab isu hukum, itu bukan kesimpulan yang baik gitu. Makanya saran yang baik ada 4 kriteria. Solusi yang baik itu seperti apa sih yang perlu kita tawarkan? 1, dia harus solutif. Tentu solusi itu harus menyelesaikan gitu. Harus memberikan solusi, harus memberikan jawaban gitu, atau harus memberikan jalan keluar gitu ya. Itu solusi gitu. Yang kedua, dia harus ada unsur kebaruan, ada novelty di sana. Novelty ini bukan kayak apa ya, harus dipaksain gitu. Tetapi novelty ini juga harus memperhatikan apakah dia applicable, bisa nggak ini diterapkan gitu. Jangan utopis gitu ya. Kita ngasih ide ataupun saran ataupun solusi yang hanya bagus dalam tataran pemikiran kita, tetapi tidak mungkin bisa diterapkan di masyarakat gitu. Perhatikan perspektif applicable gitu. Apakah dia bisa diterapkan atau tidak. Yang keempat itu acceptable gitu. Bagaimana saran ataupun solusi kita harus bisa diterima gitu. Jangan ada penolakan terhadap solusi kita karena mungkin misalnya terlalu anti mainstream misalnya solusi yang kita tawarkan. Jadi ini 4 kriteria solusi yang saran yang baik. Pertama, dia solutif, novelty-nya ada, applicable, dan juga acceptable. Mungkin itu untuk pembahasan awal. Kita akan perbanyak di bagian sesi tanya jawab. Saya berharap teman-teman bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya agar kita diskusinya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali Bang. Setelah penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Bang Febri tadi terkait legal review, tentunya sudah memberikan banyak informasi serta penjelasan yang sangat efektif dan informatif. Semoga dapat menambah informasi serta wawasan dan pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan beralih kepada sesi tanya jawab. Tentunya setelah mendengar pemaparan materi tadi, pasti masih ada rasa penasaran nih dari teman-teman sekalian. Maka dari itu, kepada peserta dapat mengajukan pertanyaannya kepada pemateri kita dengan cara raise hand atau dapat melalui kolom chat box dengan mengetikkan pertanyaannya. Oke, di sini ada 2 penanya nih. Sembari menunggu yang lain, saya persilahkan kepada Saudari Agatia Rukmana Simamora untuk memberikan pertanyaannya kepada pemateri kita. Oke, terima kasih sebelumnya moderator. Jadi sebelumnya izin bertanya ya Kak Febri. Jadi kan tadi Kak Febri udah jelasin nih banyak banget tentang legal review. Terutama aku tertarik di bagian analisis nih Kak. Tadi kan Kakak itu selalu menekankan nih kalau misalnya dalam legal review itu alangkah lebih baiknya kalau fakta yang diberikan itu berkaitan dengan fakta-fakta hukum. Nah, kira-kira menurut Kak Febri itu ketika kita menulis legal review yang baik nih, ada nggak sih kata-kata yang harus di-highlight gitu, yang memang sekiranya penting gitu, agar legal review yang kita buat ini nantinya jadi berbobot dan juga bisa berguna nih Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Saudari Agatia. Langsung saja Bang untuk dijawab pertanyaan dari Agatia. Oke. Sebenarnya gini, kalau kita di bagian analisis ini ya, yang penting tadi saya bilang bagaimana kita menghubungkan analisis ini harus berkaitan dengan isu hukum. Isu hukum ini adalah kayak semacam konkretisasi dari
latar belakang ataupun rumusan latar belakang tadi fakta-fakta itu. Jadi uraian-uraian fakta itu semua itu bisa disimpulkan dalam isu hukum ya. Jadi masalah hukumnya ada di isu hukum itu. Nah, pertanyaan tadi ada nggak yang perlu kita highlight itu agar agar analisis kita berbobot? Tentu semua itu sebenarnya sangat perlu untuk kita highlight ataupun kita perhatikan ya. Pertama, bagaimana kita menguraikan fakta. Satu, tadi yang sampaikan, uraian fakta itu jangan berbelit-belit dan dia harus benar-benar adalah fakta-fakta yang relevan. Itu satu dulu. Kalau fakta-fakta yang disajikan itu sudah relevan, maka kita untuk menyimpulkan isu hukumnya pun, kan isu hukum itu disimpulkan dari fakta-fakta ya. Faktanya ini, misalnya kita uraikan A, B, C, D, E, seterusnya. Dari fakta A, B, C, D, dan E ini, kira-kira masalah hukumnya apa? Maka kita buat isu hukum. Nah, kalau kita menarik fakta-fakta ini sudah tidak relevan, maka penarikan isu hukum kita juga nggak akan tepat sasaran gitu ya. Karena sebenarnya jantungnya jantungnya legal review itu sebenarnya adalah di isu hukumnya gitu apa. Cara kita untuk menyimpulkan isu hukumnya apa. Gitu. Misalnya gini, saya pernah buat legal opinion atau legal review. Saya pernah dihadapkan dengan satu kasus. Itu sebenarnya ada campuran antara pidana dan perdatanya. Gitu. Jadi ada karyawan ini menggelapkan uang, tentu masuk pidana dalam penggelapan dalam hubungan kerja gitu. Tapi ada aspek perdatanya juga gitu. Nah, kita harus bisa memilahnya gitu. Fakta-fakta hukum yang harus kita gunakan dalam perspektif pidana ini apa? Maka kita nanti sampai pada bukan kesimpulan, tapi kita bisa menyimpulkan isu hukum itu apa dari fakta hukum yang relevan tadi. Jadi analisis fakta hukum dan isu hukum itu adalah bagian yang sebenarnya semuanya berkaitan gitu. Tapi antara fakta hukum dengan isu hukum ini nggak bisa dipisah sebenarnya gitu. Karena itu satu kesatuan gitu. Yang kedua, analisis itu agar analisisnya berbobot tentu sebenarnya risetnya harus dalam gitu. Jadi saya selalu menekankan kalau kita mau analisis kita berbobot, pertama dia harus komprehensif. Ini sebenarnya jantungnya analisis gitu ya. Kalau analisisnya hanya sebenarnya misalnya ada isu misalnya pemindahan IKN gitu. Kita hanya baca undang-undang dasar. Kita baca undang-undang dasar, kita pakai teori-teori pemikiran-pemikiran kita menurut kita kayak gini-gini, menurut kita kayak gini-gini, menurut kita kayak gini. Itu tentu analisisnya sangat tidak komprehensif. Ya. Tapi coba bandingin kalau kita misalnya dengan isu yang sama, pemindahan ibu kota negara gitu. Tapi kita misalnya cari nih literaturnya, satu undang-undang dasar, kedua bagaimana misalnya perbandingan dengan negara luar gitu ya. Bagaimana negara Brazil yang pernah mau memindahkan ibu kota negaranya gitu. Kita lakukan kajian dari data ini. Gitu. Semakin banyak data yang kita gunakan, semakin kaya dan semakin komprehensif lah analisisnya. Nah, untuk menentukan berbobot tidaknya analisis itu, tentu sumbernya ataupun literaturnya seberapa banyak. Dan seberapa bagus kita menghubungkan literatur itu dengan isu yang kita hadapi. Jadi banyak pun literaturnya, mau kita buat 500 halaman literaturnya, kalau kita nggak cermat untuk menghubungkan ataupun menghubungkan mana fakta-fakta ataupun dokumen ataupun data yang mendukung dengan isu yang ada, maka itu nggak ada gunanya juga gitu. Jadi yang mana yang mau di-highlight sebenarnya semua itu penting untuk di-highlight, baik itu fakta hukumnya, isunya, analisisnya dan kesimpulannya gitu. Itu sih untuk menjawab. Mungkin barangkali ada pertanyaan lebih lanjut atau ada feedback dan seterusnya. Gitu. Baiklah, kepada Saudari Agathia, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Cukup jelas moderator. Terima kasih Kak Febri. Baik, selanjutnya ini di chat box terdapat pertanyaan dari Diki Eko Prasetyo dari PKHP UNESA Surabaya. Mohon izin bertanya Bang Febri, 1, terkait metode ROCCIP dalam melakukan analisis hukum, bagaimana dengan metode tersebut dalam legal review ini? Yang kedua, menurut Bang Febri, bagaimana cara melakukan legal review terkait adanya perspektif tertentu dalam filsafat hukum, seperti perspektif hukum progresif, perspektif keadilan bermartabat, dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Febri. Boleh langsung dijawab, Bang? Oke, saya ingin mau kasih jawaban untuk yang pertama tadi. Pertama, metode ROCCIP ini sebenarnya ini lebih lebih bisa dibilang tingkatannya lebih tingkat tinggi gitu, bukan untuk legal review ini sebenarnya. Jadi ada beberapa model. Ini sebenarnya modelnya untuk menganalisis pengambilan kebijakan sebenarnya lebih tepat digunakan. Jadi ini sebenarnya digunakan oleh pemerintah. Kami pernah melakukan di Integrity pelatihan legal drafting.
ada beberapa cara yang kita tawarkan. Ada misalnya model RIA, regulatory implementary assessment gitu. Jadi model RIA, model ROCCIP ini sebenarnya model-model yang digunakan untuk menganalisis apakah tepat kebijakan ini dikeluarkan dari perspektif pemerintahnya gitu. Nah, apakah ini legal review? Kalau kita maknai legal review ini secara luas, mungkin itu legal review gitu. Tetapi ini lebih komprehensif, lebih kompleks cara untuk menentukan apakah tepat kalau kita mengeluarkan kebijakan itu tidak gitu. Jadi ini lebih kepada analisis dari tingkat hulunya gitu, bukan kita di hilirnya gitu. Karena kalau legal review ini kan kita di hilirnya sebagai masyarakat gitu ya. Maka model yang kita gunakan itu sederhana, IREC, IFREC, PIREC dan seterusnya gitu. Tapi kalau kita pengambil kebijakan yang punya atau kita adalah pemangku kepentingan, itu ada banyak. Ada CBA model, ada RIA, ada ROCCIP. Kalau CBA itu cost and benefit analysis gitu. Itu lebih dalam lagi sebenarnya nanti gitu. Nah, kalau ROCCIP ini tentu kalau contohnya teman-teman misalnya mau menggunakan ini boleh-boleh aja sebenarnya. Kalau kita mau membahasnya langsung sangat detail gitu, atau benar-benar penelitiannya yang jor-joran gitu ya. Tapi kalau untuk penelitian sederhana, misalnya kita mau mengambil sikap ataupun membuat suatu tulisan, ini saran saya nggak perlu menggunakan metode ini, gitu. Kecuali kita pemangku kepentingan atau pemangku kepentingan untuk mengeluarkan kebijakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara melakukan legal review terkait dari perspektif seperti ini. Nah, ini bagus pertanyaannya nih. Yang kedua nih. Legal review ini sebenarnya ditentukan oleh mazhab yang mendahului kita di belakang gitu. Kalau apakah kita misalnya kita penganut filsafat hukum alam kah, atau filsafat hukum yang positivistik, legisme positivistik, atau seperti apa gitu. Makanya itu sangat mempengaruhi. Tapi kembali lagi sebenarnya, kalau kita lihat dalam sistem hukum Indonesia, kita ini kecenderungannya sih apa sih sebenarnya? Filsafat hukum yang kita gunakan itu apakah filsafat hukum alam, atau filsafat hukum legisme positivistik misalnya, atau filsafat hukum lainnya gitu. Ini sebenarnya berkaitan dengan kalau kita lihat sumber hukum kita ya. Satu, kalau filsafat hukum alam itu sebenarnya yang benar itu apa? Ini agak filsafat ya bicaranya. Jadi kalau dalam filsafat hukum alam itu, yang benar itu bukan apa yang tertulis dalam peraturan perundangan, tapi apa yang benar itu adalah apa yang ada dalam benak pikiran kita, yang kita anggap benar. Gitu. Jadi acuannya adalah moral. Itu filsafat hukum alam. Gitu. Kebenarannya universal. Tapi kalau dia filsafatnya lebih kepada legisme positivistik, yang benar itulah apa yang diatur dalam perundangan. Gitu. Nah, benar ini. Jadi kalau kita mau buat legal review, itu berkaitan dengan produk kita berkaitan dengan apa yang melatar belakangi mazhab di kepala kita ini. Gitu. Apakah kita orang yang berpegang teguh pada filsafat hukum alam kah? Sehingga nanti kita melakukan analisis itu bukan hanya dengan peraturan perundangan, tapi kalau peraturan perundangan salah, kita juga harus menganalisis dari perspektif moralnya, etikanya, atau apa yang benar dalam kepala kita. Gitu. Atau kita mau straight to the point, legisme positivistik gitu. Peraturan perundangan aja gitu. Nah, kalau dalam legal opini, ini saya kasih gambaran, kalau dalam legal opini di lapangan, ini lebih kepada legisme positivistik. Kalau kita dihadapkan dengan klien, kita menangani perkara gitu. Oke, mungkin 1, 2, 3 ada teorinya gitu. Tapi yang paling utama itu adalah apa kata peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Karena apapun itu, teman-teman perlu catat bahwa kita ini meskipun ada yang bilang nggak ada pembedahan yang tegas antara sistem hukum civil law dengan Anglo-Saxon dan seterusnya, tapi apapun itu kita masih berkutat dengan sistem hukum civil law. Meskipun ada penggabungan perkawinan. Kalau Prof. Mahfud MD bilangnya sistem hukum kita ini bukan civil law, bukan juga common law, tetapi adalah prismatik katanya, gabungan keduanya gitu. Tetapi kita kecenderungannya adalah civil law. Civil law itu intinya adalah apa kata undang-undang, apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam berbagai aturan itu sudah coba diminimalisir, misalnya mengakui hukum adat yang berlaku, gitu, mengakui kebiasaan, mengakui presiden dan seterusnya. Tetapi kecenderungannya masih di tahap itu. Jadi bagaimana cara melakukan legal review terkait dengan perspektif? Nah, ini tergantung teman-teman pilihannya apa. Kita mau pakai filsafat hukum alam kan, atau legisme positivistik atau seperti apa? Apakah kita alirannya progresif misalnya seperti tadi disampaikan, progresivitas hukum. Kalau contohnya hukum itu sudah tidak benar, maka kita bisa menerobos aturan-aturan hukum ini.
Saya di skripsi kritik juga ini sebenarnya progresivitas hukumnya Prof. Cip ini. Saya mungkin teman-teman paham ya bahwa progresivitas hukum itu di Indonesia itu dicetuskan oleh Profesor Cacipto Harjo. Saya tidak menolak doktrin ataupun ajaran progresivitas hukum. Tapi kalau itu dalam konteks material oke-oke aja gitu. Misalnya dalam hukum material ya. Misalnya belum ada hukumnya atau hukumnya kurang adil dirasa atau aturan hukumnya kurang adil, maka kita bisa menempuh ataupun menerobos sekat-sekat peraturan perundang-undangan itu gitu. Tetapi kalau dalam konteks hukum acara ini saya selalu tekankan, saya tidak merekomendasikan kita menggunakan pikiran-pikiran progresivitas dalam konteks hukum acara gitu. Karena ini berbahaya gitu. Bisa jadi nanti itu jadi alat bagi para penegak hukum misalnya. Ini pakai progresivitas, pakai diskresi dan seterusnya gitu. Meskipun kata hukumnya begini, tapi kalau kita menggunakan progresivitas hukum, maka mereka bisa bertindak di luar hukum. Jadi dalam konteks hukum formil, hukum acara, itu saya tidak saya orang yang paling menentang diberlakukannya progresivitas hukum. Tetapi kalau dalam konteks hukum material, misalnya hukum administrasi negara, hukum pidananya apa gitu, material secara materialnya apa, itu bisa digunakan progresivitas. Ini tambahan aja ya terkait dengan progresivitas. Tapi saya mau kembali untuk menjawab pertanyaan nomor 2, bagaimana cara melakukan legal review terkait dengan perspektif tertentu dalam filsafat ini, itu sangat tergantung. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, gitu ya. Baik itu mau pakai filsafat hukum alam kah, mau pakai progresivitas atau teori atau filsafatnya John Rawls atau filsafat siapapun atau teori keadilan siapapun, itu boleh-boleh aja gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Karena semuanya itu dalam tataran tataran bisa dikatakan tataran konseptual yang mengkaji tentang bagaimana suatu isu. Itu bisa-bisa aja gitu. Karena itu semua ada dasar teorinya gitu. Sepanjang ada dasar teorinya itu sah-sah aja gitu. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar gitu. Lagi-lagi ini tergantung keputusan teman-teman. Mau pakai apa gitu. Saya bisa dibilang cenderung lebih kepada orang yang meskipun nggak terlalu positivistik, tapi lebih mengarah kepada positivistik demi kepastian hukum sebenarnya. Saya orang yang seperti itu gitu. Tapi bukan berarti saya benar gitu. Kalau ada teman-teman nanti yang progresif dan seterusnya gitu. Nah itu mungkin untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Diki Eko. Nah, itu mungkin dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sangat komprehensif atas pertanyaan yang diberikan oleh saudara Diki tadi. Kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Syarif. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri dulu Bang. Nama saya Syarif, mahasiswa FH Unsri. Baik, berbicara mengenai perspektif, tadi Abang di awal menyinggung mengenai bagaimana minimnya mahasiswa hukum ini untuk organisasi terutama di BEM, padahal BEM itu adalah sebuah miniatur dari negara gitu. Jadi memang banyak universitas mungkin hanya di Unsri, di USU dan lain sebagainya itu anak-anak BEM itu bukan diisi oleh orang hukum ataupun orang-orang prinsip. Itu sangat miris sebenarnya kalau menurut perspektif saya gitu. Berkaitan dengan legal review, itu kita misalnya anak BEM melakukan suatu sikap ataupun melakukan kajian yang tidak didasari atau dilandasi oleh mahasiswa hukum yang kita belajar hukum baik dari tata negaranya ataupun kajian-kajian membuat policy-nya itu sangat miris. Nah, adapun yang saya ingin tanyakan mungkin ini opini dari menanyakan opini kepada Bang Febri gitu kan. Bang, bagaimana sih dalam batasan sebagai mahasiswa gitu kan? Bang Febri juga mungkin pernah menulis kajian dan lain sebagainya. Mahasiswa hukum saat ini gitu untuk bisa lebih progresif gitu dalam misalnya mengkritik kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan teori gitu atau kalau menjadi hukum das Solon dan das Xenia gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan saya. Yang kedua adalah berkaitan dengan legal review-nya. Legal review ini kan berkaitan juga dalam kita membuat legal opinion ataupun membuat kajian-kajian atau karya-karya tulis yang mungkin bisa kita implementasikan kepada masyarakat. Nah, untuk itu bagaimana sih Bang supaya mempertajam dan juga mungkin tidak menyinggung ataupun misalnya kalau kita buat kajian BEM ataupun buat kajian-kajian yang dari pemerintah, kita bikin secara elegan gitu Bang, tapi maksud dan tujuan itu tercapai. Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Oke, langsung saya jawab ya moderator ya. Mohon izin. Sebenarnya kendala yang disampaikan tadi itu bagaimana minimnya partisipasi kita dari Fakultas Hukum
untuk ambil bagian dalam BEM level ataupun tingkat universitas itu memang bukan hanya benar, bukan hanya mungkin di Unsri, mungkin seperti itu, tapi di USU juga yang saya lihat seperti itu. Nah, pertanyaannya sebenarnya ada banyak faktor sebenarnya yang sangat mempengaruhi itu gitu ya. Kenapa saya dulu ketika saya kuliah saya nggak masuk ke dalam sistem itu? Gitu. Saya sebenarnya saya nggak tahu, ini lebih bicara apa ya, politik kampus gitu ya. Satu, orang-orang, karena sebenarnya kan saya nggak tahu ya sebenarnya apakah ini pola ataupun yang sebenarnya terjadi di kampus yang lain juga seperti itu. Satu, untuk masuk ke tingkatan pengurus itu sebenarnya bukan ditentukan dengan siapa yang punya kemampuan, tetapi siapa yang menang, temannya siapa gitu. Temannya siapa dan dia dari kubu mana ataupun kam mana gitu. Kalau di kami kam ya, apa ya, saya lupa. Dari partai mahasiswa mana. Nah, ini menjadi polemik juga. Saya melihatnya dari dulu sekarang gitu. Bahkan contohnya nih, menang partai A gitu. Atau partai A koalisi dengan partai B gitu. Orang-orang yang mengisi di sana itu nanti orang-orang itu. Saya tidak melihat, ini pengalaman saya tidak melihat ada orang yang berbesar hati misalnya. Kalau dulu kan kita kenal yang namanya Jack and Cabinet ya, Jack and Cabinet gitu ya. Jadi kabinet yang diisi oleh orang-orang yang profesional gitu ya. Saya nggak melihat ada budaya itu di kampus, terutama di BEM gitu. Lebih kepada politiknya pragmatis, persis kita lihat bagaimana Indonesia sekarang gitu. Bagi-bagi kuenya itu hampir sama gitu. Jadi dia nanti sebagai ini, dia nanti sebagai ini gitu. Jadi kita yang mungkin yang apa ya, yang tidak terlalu paham, kalau saya pribadi ya, saya nggak terlalu paham bagaimana caranya berpolitik gitu ya. Saya nggak terlalu tahu bagaimana caranya apa yang memenangkan suara dan seterusnya gitu. Saya bukan orang yang seperti itu. Tapi saya nggak punya kesempatan untuk masuk ke sana. Kalau punya kesempatan, punya niat, tapi saya nggak punya kesempatan untuk masuk ke sana. Itu satu, mungkin berkaca dari pengalamanku ya, atau yang saya lihat gitu. Tapi saya nggak tahu di tempat yang lain. Ini pengalaman saya. Yang kedua sebenarnya adalah bagaimana kematangan dari BEM itu juga sebenarnya. Makanya kenapa saya lihat beberapa BEM. Sebenarnya ada beberapa BEM yang nama kampusnya itu tidak sementereng-mentereng apa ya, yang kampus-kampus plat merah di Pulau Jawa itu. Tapi analisisnya bagus gitu. Tetapi dia tidak didukung oleh media gitu. Nah, ini media juga persoalannya sebenarnya gitu. Saya melihat ada beberapa kampus, saya sering tuh cek-cek sebenarnya BEM kajiannya gitu ya, sama kan. Ini analisisnya menarik nih sebenarnya, komprehensif gitu ya. Tapi dia nggak diangkat oleh media gitu. Yang diangkat oleh media yang itu aja gitu. Kampus-kampus yang terlibat tahun 98 gitu ya, BEM-nya gitu. Kalau nggak, saya sebut namanya kalau nggak Trisakti, UI, pokoknya universitas-universitas yang memang dia yang sudah dicap adalah kampus kampus yang memang benar-benar kampus pergerakan gitu, kampus aktivis gitu. Itu aja yang diangkat media gitu. Tapi di kampus-kampus lain sebenarnya justru bagus, di daerah itu banyak kajian ataupun analisisnya yang komprehensif gitu. Media nggak mengangkatnya gitu. Nah, ini persoalan juga. Saya nggak tahu saudara dari analisis hukumnya, saya nggak nyampe pemikiran saya kenapa ini bisa terjadi. Nah, yang ke bagaimana kita harus menyikapi. Nah, ini sebenarnya bisa sih sebenarnya disiasati ya sebenarnya. Bagaimana cara kita kalau kita nggak bisa masuk ke BEM universitas, coba naikkan nama BEM fakultas hukum kita, BEM di level fakultas hukum. Oke lah, mungkin secara struktural ditunduk kepada BEM universitas gitu ya, tapi coba kita main sendiri gitu. Kalau nggak salah itu di Andalas, saya pernah diskusi juga dengan teman-teman dari Andalas. BEM-nya Eva Andalas itu nggak tunduk ke BEM universitas. Nah, itu agak unik memang. Nah, mereka nggak tunduk kepada BEM universitasnya, tapi mereka itu berdiri sendiri gitu. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah model ini benar apa enggak, atau memberikan manfaat atau enggak gitu. Jadi mereka bebas untuk mengeluarkan kebijakan apapun tanpa koordinasi dengan BEM universitas. Nah, ini beberapa contoh gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya tadi, bagaimana cara kita agar kita bisa membuat analisis yang tajam ya kalau nggak salah tadi ya. Kalau kita menulis suatu tulisan baik itu. Sebenarnya gini sih, ini ada kaitannya dengan berpikir kritis gitu ya. Berpikir kritis sama passion juga sebenarnya. Saya dulu buat tulisan itu, saya hampir jarang membuat tulisan yang bersentuhan dengan ranah kebijakan politik ini, tapi lebih kepada kebijakan hukum. Kenapa? Karena selain saya nggak tertarik dengan mengkaji secara dalam perspektif politiknya, tapi saya juga nggak mampu untuk masuk ke sana. Jadi saya pilih yang saya tahu aja gitu loh, yang hukum tata negara dan hukum administrasi negara gitu. Meskipun HTN itu berkaitan dengan politik gitu. Tapi saya kaji hukumnya doang gitu.
Nah, dengan kita mengkaji apa yang sudah kita pahami atau kita minati di kampus, kebetulan saya departemen HTN, maka itu dengan sendirinya akan lebih akan apa ya akan mendukung ketajaman analisis kita gitu. Jangan misalnya saya HTN saya analisis perdata gitu, pasti dangkal analisis saya gitu. Nah, coba sesuaikan passion dengan sesuaikan passion, minat dan kemampuan kita itu untuk menganalisisnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus sering-sering ya. Maksudnya dalam artian kalau peribahasanya orang Indonesia itu ala bisa karena biasa gitu. Terus kalau kita udah makin terbiasa maka dengan sendirinya analis kita akan tajam gitu. 1, 2, 3 kali nggak akan bisa kita sampai pada suatu titik di mana inilah titik kulminasi ataupun titik puncak dari kemampuan menganalisis kita gitu. Jadi kita harus coba terus-menerus gitu. Meskipun misalnya cobalah dalam hal yang sederhana aja gitu ya. Mungkin nggak sampai ke media yang besar, tapi coba sampein ke media-media yang mungkin kurasinya nggak terlalu ketat. Atau mungkin ciptakan medianya gitu. Ini opsi juga sebenarnya gitu. Ciptakan medianya. Kalau nggak salah teman-teman punya website yang kalau nggak salah tadi. Saya lihat beberapa kali Instagramnya punya website kalau nggak salah. Coba ciptakan medianya gitu, tulis di sana, gitu. Tulis kajian-kajiannya dan publikasikan terus. Sekarang di era digital ini banyak ya content creator apapun itu bisa menciptakan media tersendiri untuk menyampaikan gagasannya gitu. Nah itu positifnya juga sebenarnya gitu. Nah saya mau balik ke yang tadi. Bagaimana cara kita agar analisisnya kuat, agar analisisnya tajam dan itu bermanfaat? Saran saya pertama perhatikan medianya tadi ya. Kalau untuk dari sisi manfaat ya, tentu kalau kita ingin memberikan kemanfaatan kepada banyak orang, tentu orang harus banyak membacanya gitu ya. Jangkauannya luas gitu. Satu medianya, yang kedua adalah bagaimana review ini disusun dengan kaidah-kaidah yang benar seperti tadi. Datanya banyak, literaturnya komprehensif dan seterusnya. Itu sih mungkin untuk bagaimana untuk mendukung ketajaman analisis tadi gitu. Mungkin ada feedback, silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Febri. Untuk Bang Syarif, ada tambahan jawaban atau cukup puas dengan jawaban yang telah diberikan? Oke, mungkin sedikit feedback dari Bang Febri tadi, sangat luar biasa jawabannya. Mungkin terkait pertanyaan pertama, untuk BEM memang benar, di setiap kampus itu ada namanya politik kampus ya. Mungkin nggak hanya di dunia nyata itu ada politik, tapi di kampus itu ada politik kampus juga mungkin teman-teman, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk. Nah, itu jadi memang mempengaruhi bagaimana kita yang berpotensi ataupun yang kerjanya secara profesional itu terhalang dengan politik. Itu pun nanti kita akan rasakan di dunia nyata mungkin teman-teman yang akan pasca kampus. Dan yang kedua mungkin mempertajam itu ada benarnya juga terkait media, karena setajam apapun, sekomprehensif apapun tulisan kita, apabila isu itu kurang menarik ataupun medianya kurang besar, itu mungkin manfaatnya kurang terasa gitu untuk masyarakat gitu. Jadi memang benar kata Bang Febri, mungkin kita bisa cari relasi untuk media gitu, misalnya kayak koran yang nasional gitu, Kompas gitu. Nah supaya tulisan legal opinion kita, habis itu legal review kita itu bisa dibaca oleh banyak orang. Mungkin itu feedback dari saya. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Bang Febri atas tanggapan dan responnya. Baik, terima kasih atas tanggapannya terhadap jawaban yang telah diberikan. Seru banget ya sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Namun sayangnya dikarenakan keterbatasan waktu, sesi tanya jawab saya cukupkan untuk 3 pertanyaan saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Febri yang telah menyempatkan diri untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dari peserta yang di sesi tanya jawab kali ini. Sebelum saya tutup sesi diskusi kita pada siang hari ini, boleh nih dari Bang Febri untuk memberikan closing statement terkait kepenulisan legal review kali ini. Oke, makasih teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan makasih buat teman-teman semua karena sudah mengundang saya untuk berdiskusi dengan teman-teman di sini di pagi hari yang cerah ini gitu ya. Saya nggak akan mengulang materi tadi, tentu nanti materi itu bisa dibaca ulang. Rekamannya juga ada tadi ya, dan slide-nya juga sudah saya sampaikan ke panitia, nanti bisa dibagikan ke teman-teman. Satu hal yang mau saya sampaikan sebenarnya, saya ingin mengulangi berkaitan dengan pertanyaan dari Bang Syarif tadi ya, Mas Syarif. Inilah memang sebenarnya posisi kita sebagai orang hukum ini, seharusnya kita punya tanggung jawab moral sebagai pergerakan kampus itu kan sebenarnya oke lah, mungkin ada isu yang lain, ada isu ekonomi, ada isu yang lain. Tapi sebenarnya core-nya itu, leader-nya itu harusnya kita sebenarnya. Kita sebagai pasti semua kebijakan-kebijakan itu akan mempunyai dimensi hukum gitu.
Sehingga peran kita sebenarnya sangat sangat sentral dalam setiap pergerakan-pergerakan kampus. Gitu. Jadi kalau saya miris sebenarnya, saya pernah melihat analisis dari kampus terkenal. Itu saya nggak yakin itu dibuat oleh orang hukum, tapi memang itu isu hukum gitu. Saya miris melihat itu, tapi itu dinaikkan oleh media besar. Gitu. Dan yang dikasih panggung itu kan orang-orang yang bukan orang hukum, tapi kajian hukum. Saya sebut aja. Ketika KUH pidana, ini saya cerita aja. Ketika naik isu KUH pidana atau isu KPK, saya orang yang menolak isu Saya orang yang menolak diundangkannya undang-undang KPK. Sampai saya itu maju sebagai pemohon ke Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi saya bukan orang yang menolak KUH pidana gitu. Karena saya udah baca draft RKUH pidana, gak ada yang salah di sana. Kenapa penolakan terhadap RKUH pidana terjadi? Karena itu berbarengan momentumnya dengan KPK. Orang marah dengan undang-undang KPK, kemarahan dengan undang-undang KPK ini merembet ke undang-undang KUH pidana. Gitu. Nah, saya nggak yakin ini sebenarnya ada kajian yang komprehensif terhadap KUH pidana ini kenapa ditolak. Saya nggak terlalu yakin. Tapi itulah memang karena kita sebagai orang hukum, mungkin bahkan kalau kita pun orang hukum, mungkin perbedaan pendapat itu pasti ada gitu. Mungkin ada yang menolak, ada yang itu sah-sah aja sebenarnya. Tapi saya nggak melihat ada kajian yang komprehensif kemarin kenapa KUH pidana itu ditolak. Kebanyakannya plesetan media aja kebanyakan gitu, kayak pulang jam segini di pidana gitu. Paling itu nggak ada sebenarnya kita. Nah itu oke lah, mungkin itu kekeliruan dari pihak medianya gitu. Tapi kita sebagai orang hukum ini di mana analisis kita terhadap KUH pidana ini gitu. Nah kalau untuk KPK Cipta Kerja, saya orang yang paling tegas menolak gitu. Saya sampai ke Mahkamah Konstitusi gitu. Saya menguji undang-undang itu. Bahkan undang Cipta Kerja yang dikabulkan itulah kami pemohonnya gitu. Yang kemarin gitu. Nah, bagaimana peran mahasiswa hukum ini dalam dunia pergerakan saat ini? Bagaimana cara kita untuk masuk sebagai leader ataupun sebagai sebagai kalau bisa dibilang kalau bahasa hukum di sini itu kitalah holdingnya gitu, holding pergerakan ini gitu. Kitalah yang menghandle semua pergerakan ini. Kalau bisa seperti itu sebenarnya gitu. Jadi teman-teman, mulai ke depan ini saya nggak tahu sebenarnya apakah Locus ini pergerakan kah atau sebenarnya di bidang akademik doang yang bergerak gitu. Karena saya dulu bukan orang yang masuk ke bidang politik, tapi saya lebih ke akademik. Saya dulu komunitas MDC, debat sama penulisan-penulisan gitu. Saya nggak tahu apakah Locus ini adalah organisasi yang bergerak pergerakan. Saya rasa tidak ya, mungkin penulisan doang gitu. Jadi kita coba ambil peran gitu. Kita ambil peran ketika kita pun bergerak di bidang akademis. Ya coba kita secara rutin buat legal review, kita naikkan ke media gitu kan. Dengan sedikit pasti nanti itu ada manfaatnya gitu. Sedikit banyaknya pasti ada manfaatnya gitu. Mungkin tidak sekarang ini mungkin belum bisa mencakup secara luas, nanti ke depan saya yakin itu bisa akan mencakup secara luas kalau kita konsisten untuk menyampaikan legal review. Jadi saya yakin teman-teman juga sudah punya program kerja legal review apa yang akan dilaksanakan, cobalah itu diperkaya, naikkan di media. Nanti kita punya yuris muda juga Pak. Kalau kita bisa kita bantu nanti gitu. Kita bisa kolaborasi dengan teman-teman semua gitu. Kita akan kolaborasi bagaimana cara menaikkan kajian teman-teman, kita naikkan juga nanti. Itu mungkin dari saya nggak akan mengulangi materinya. Saya cuma menyampaikan ke depan agar tetap semangat dalam melakukan legal review. Karena kalau kita mahasiswa ini sudah, apalagi mahasiswa hukum ini sudah tidak peduli dengan kajian-kajian hukum, maka sebenarnya disitulah letak ketidakpedulian kita terhadap apa yang berkembang di negara ini. Padahal kan kita sentral loh gitu, mahasiswa hukum, kebijakan hukum itu harus kita ambil bagian untuk mengkajinya gitu. Jangan kita misalnya orang kehutanan yang mengkaji hukum gitu, kita berandul nanti gitu. Masa kita itu sebenarnya pelecehan bagi kita ya. Masa orang kehutanan aja misalnya aktif mengkaji masalah hukum, kita orang hukum nggak aktif mengkaji hukum. Nah ini poin penting yang perlu saya sampaikan. Mungkin itu dari saya nggak akan panjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman. Saya sangat senang ketika diundang untuk berbagi di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman semua. Intinya saya berterima kasih kepada teman-teman sudah mengundang dan mengadakan forum ini. Gitu. Mudah-mudahan saya sampaikan bisa memberikan tambahan atau manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, acara dilanjutkan dengan penyerahan e-sertifikat kepada pembicara yang diwakili oleh Saudari Devni selaku penanggung jawab acara kita pada siang hari ini. Kepada Saudari Devni, disilahkan. Baik, terima kasih operator. Berikut sertifikat apresiasi yang Locus FH Unsri berikan kepada Bang Febri Indra Gunawan Sitorus SH atas apresiasinya sebagai narasumber dalam acara Locus Legal Review Class pada Sabtu 4 Juni tahun 2022. Semoga sertifikat ini dapat berguna bagi Bang Febri di kemudian hari. Ya, terima kasih teman-teman.
Makasih ya sertifikatnya. Selanjutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada penanggung jawab legal review class yang akan diwakili oleh Saudara Yofi Agustian Pratama. Kepada Saudara Yofi, disilahkan. Baiklah, terima kasih Saudara Moderator. Baik, ini adalah sertifikat apresiasi atas kinerja dari Saudari Devni Cecilia selaku penanggung jawab Locus Legal Review Class pada siang hari ini, tanggal 4 bulan Juni tahun 2022. Semoga sertifikat ini dapat bermanfaat bagi Saudari Devni ke depannya dan bisa dijadikan sebagai motivasi untuk lebih berkembang dan berproses di Locus ke depannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Yofi yang sudah mewakili untuk memberikan e-sertifikat kepada penanggung jawab acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Bang Febri Indra Gunawan Sitorus SH, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita semua yang berada di sini. Baik, acara demi acara telah terlaksana. Kata bijak mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada salah yang tak termaafkan. Saya Insan Kamil selaku moderator mewakili segenap kepanitiaan yang bertugas, memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan pada siang hari ini. Serta terima kasih atas partisipasi dan kehadiran saudara dalam kegiatan Locus Legal Review Class hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. See you in the next agenda. Makasih ya teman-teman, saya izin meninggalkan Zoom duluan. Makasih atas Terima kasih. kesempatannya. Terima kasih ya Bang. Ya, makasih.